Penuh Bang Juma, nggak ada. Nggak ada. Siapa yang mau turun lagi ya? Satu. Dibikin kotak aja Bu Yuni. Iya, dibikin kotak itu. aja. Dibikin 6. Ini ada Bang Suma kah? Ada Bang Suma ya? Ada Zuma. Aku turun deh. Aku turun kalau ada Bang Suma. Biar enak lagi gitu. Kenapa, Piong? Lu kalau gak paham bahasa Ibrani, diam aja, Piong. Enggak. Bu Yuni aku tanya ya. Ada Enggak. gurunda. Enggak, lebih enak lagi gitu loh kalau Muridnya yang punya turun. masalah. Ada gurunda, Enggak. muridnya turun. Piong. Lu kalau gagal paham udah, Piong. Lu sarapan aja mending, Piong. Ada gurunda, muridnya turun. Ngomong gak paham. Lu kalau gagal paham nih. Nih, aku boleh bicara gak? Aku boleh bicara gak? Buat Arjuna, buat Arjuna tahu bahasa Ibrani gak, Bang Arjuna? Bang Arjuna tahu bahasa Ibrani Bu nggak? Yuni di roomnya Nandar, ketika Bu Yuni di roomnya Nandar, si Nandar mengatakan, nih ada si Yosef nih yang orang Yahudi nih, dia yang berhak untuk menjelaskan Alkitabnya. Iya. Padu faktanya si Nandar itu menjelaskan Alkitab orang lain, gimana sih? Ya masalahnya apa? Dia memahami bahasa Ibrani, Bang. Ketika si Nandar mengatakan bahwa orang Yahudi lah yang berhak menjelaskan Alkitabnya, si Nandar yang bukan milik kitabnya dia yang menjelaskan, gimana sih? Logika gimana sih? Kalau si Nandar tidak pernah melakukan itu, boleh mengatakan seperti itu. Ketika dia mengatakan ini ada si saudara Yosef yang punya kompeten, yang punya hak untuk menjelaskan Alkitabnya karena dia pemilik Alkitabnya. Ternyata selama ini si Nandar aku turun dulu ya, ada Bang Suma biar kelar. Ya, aku Bang Suma. Piong, lu mending sarapan aja, Piong. Lu sarapan aja lu. Aku jelasnya sampai berbusa aja enggak paham-paham, buset dah. Aku pamit dulu ya, ada Bang Suma. Mau naik, Saya nggak ngerti yang namanya 66 itu, kagak ngerti. Nah, ketika ditanya, ketika Kristen menjelaskan bahwa Yesaya 95 itu nubuatan tentang Al-Masih atau Mesias yang akan datang. Nah, si Suma kan membantah, bukan katanya gitu, itu nubuatan untuk Muhammad. Dia membantah seperti itu bantahan dia. Tetapi kalau kita melihat bahwa Mesias itu bisa disematkan kepada Raja Daud dan sebagainya. Tetapi mengapa orang Yahudi sekarang itu masih menunggu Mesias kalau Mesias itu sudah datang? Kenapa sampai sekarang Yahudi masih menunggu Mesias? Itu menjadi pertanyaan tersendiri gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Bang Juma. Gimana kabar Bu Yuni? Loh, kayak pas belum ngomong nih. Masih marah sama aku? Ya marah lah, tapi semoga kedepannya lebih baik dan lebih belajar untuk lebih dewasa lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, tadi saya dengar nama saya disebut, ada apa rupanya teman-teman? Ya, biasalah Bang, Yesaya 95 yang belum Abang jelaskan ke saya, sebab saya pun sampai sekarang belum. Oh gitu. Saya dikasih izin nggak nih untuk menjelaskan? Boleh, saya bagi Abang 5 menit, yang lain diam dulu ya, biar saya juga ngerti, tapi pelan-pelan Bang, soalnya saya nggak ngerti, pelan-pelan aja. Oke, silakan. Oke, baik. Jadi satu hal yang saudara-saudara harus pahami dulu di sini, bahwasanya ketika berbicara mengenai nama orang Yahudi, khususnya nabi-nabi mereka, hampir semua nama yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka itu merujuk kepada sifat Tuhan, tapi bukan Tuhan. Seperti Ismail, itu merujuk kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Yeremia, Eliasa, Yehezkiel, semua nama-nama itu adalah nama yang merujuk kepada sifat Tuhan. Sehingga kalau dikatakan Immanuel atau dikatakan Melkisedek, itu jangan dianggap bahwa itu adalah Tuhan. Nah, terkait dengan Yesaya 9 nomor 5 nomor 6 ini, kita sudah lama membahas ini. Saya katakan ini bukan untuk
Yesus, bukan juga untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau teman-teman Kristen ngotot kemudian dengan terjemahan yang mereka punya, terjemahan penambahan terjemahan, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan seterusnya itu dinobatkan kepada Yesus, berulang saya katakan, itu lebih pantas disebutkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman kemudian teriak-teriak mengatakan, sejak kapan Rasulullah Muhammad SAW itu Allah yang perkasa? Nah, saya katakan kembali bahwa nama itu adalah nama yang dinisbahkan kepada Allah, bukan kepada manusianya. Tapi kalau di Kristen, manusianya yang dikatakan Allah, karena memang Kristen itu menyembah manusia Yesus. Kalau saya sebagai Muslim, ketika sifat itu saya nobatkan kepada seseorang, itu merujuk kepada Allah jika berbicara mengenai Allah. Nah, inilah kesalahpahaman teman-teman. Seakan-akan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sama seperti Allah yang mereka imani. Kan lucu. Giliran berbicara mengenai Allah Subhanahu wa taala, mereka katakan Allah Subhanahu wa taala itu bukan Tuhannya Bani Israel. Tapi giliran saya mengatakan Raja ajaib, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, semua langsung berubah menjadi, oh ternyata Allah Subhanahu wa taala itu adalah Hasem. Allah Subhanahu wa taala ternyata Yod-Heh-Vav-He. Nah, inilah yang harus diluruskan teman-teman sekalian. Nah, kalau kita ingin mengetahui siapa yang ada di dalam Yesaya 9, ya kita harus jujur mengakui. Kita mulai dari ayat 1, nomor 1 perikop, supaya kita paham betul itu untuk siapa gitu. Jadi di sini saya bukan datang untuk menggurui ya. Silakan Anda bantah kalau misalnya Anda tidak setuju dengan penjelasan saya. Kita dialog aja yang baik. Supaya fitnah itu berhenti. Ya, jangan keluar-keluar sana kemari untuk kemudian mencari pembenaran. Tapi sebenarnya tidak seperti itu data yang sesungguhnya. Jadi kalau kita ingin tahu siapa yang dimaksud, maka kita harus kembali kepada data nomor 1. Dari Yesaya 9. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita waktu panen, seperti orang yang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Nah, nomor 3 coba lihat di Yesaya 9. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat penindas telah kau patahkan. Yesus tidak pernah patahkan apapun. Seperti pada hari kekalahan Median. Berarti oknum yang sama seperti yang mengalahkan Midian, yaitu Gedeon, itu adalah oknum yang sama seperti yang diceritakan di sini. Nah, kalau kita lihat Gedeon, bagaimana dia menghancurkan bangsa Midian. Satu malam dia menghancurkan 200.000 lebih pasukan Midian. Nah, ini harus berlaku terhadap orang yang diceritakan di Yesaya 9 nomor 6. Apakah Yesus lakukan? Tidak. Justru Yesus yang dibasmi di atas tiang. Sementara yang diceritakan di sini, dia membasmi musuhnya sama seperti Gedeon membasmi bangsa Midian. Ayo, kita jujur. Apakah Yesus pernah melakukan itu? Enggak pernah. Demikian. Sekarang saya bagi Arjuna 2 menit untuk menyangga, Bang. Tolong bagi data sekali, Bang. Arjuna silakan. 2 menit. Arjuna. Kayak pas dulu. Saya lagi ada beres-beres. Kayak pas 2 menit. Kayak pas silakan. Pakai data ya. Ya, terima kasih penjelasan yang 5 menit yang sia-sia ya. Saya tidak mendapat inti apapun dari perkataan Zuma, malah saya kaget tuh. Kok bisa di Islam itu ada mengenal Gideon lah, Yesaya lah. Makanya tadi saya tanya, Yesaya tuh siapa di Islam? Apakah dia namanya jadi Nabi Abdul Yesa, Yesullah namanya, contohnya seperti itu. Jadi jangan terlalu kebablasan ya. Cuman tadi menarik, memang cocok logi yang bagus dari saudara Zuma. Saya melihat nubuatan bahwa apa yang disebutkan oleh Yesaya 9 ayat 5 itu benar-benar dipenuhi oleh baginda Rasul. Kalau saran saya
Bro Zuma harus pede. Karena apa? Saya melihat benar juga. Saya pikir benar juga ya. Kan semua yang menghujat Allah itu wajib dibunuh. Makanya kalau orang-orang menghujat baginda Rasul, kita nggak heran bakal orang-orang yang menghujat itu bakal dibunuh gitu. Kalau kita bilang lambang pemerintahan ada di atas bahunya, ya baginda Rasul juga ada tanda ini di punggungnya kan, tanda apa tuh, semacam tanda lahir, bener juga. Terus dia raja damai, bener. Waktu sama Hafsah sama si siapa, Maria Kiptia, Nabi Muhammad tuh bisa loh mendamaikan antara Aisyah, Hafsah dan Maria Kiptia, bener. Sampai turun surat At-Tahrim. Jadinya saya melihat bener juga Bro Zuma ini penjelasannya masuk di akal, cuma tadi mestinya harus agak lebih pede gitu loh. Jangan malah jadi mengelak, oh itu nubuatan buat baginda Rasul bukan Allah. Nah, Anda harus pede dengan statement Anda yang di awal, jangan malah melarikan diri pagi-pagi ini. Begitu Bu Yuni buka room ini, Anda langsung memplesetkan. Ya, oke. Makasih. Sekarang Piong gantian. Terima kasih. Iya, tadi jelas dari Kayapas ya. Jadi lagi-lagi ya ini mengenai Sebentar Piong. Menurut kekristenan itu Yesaya 95 itu bagaimana merujuk ke Yesus gitu loh. Begitu dengan datanya sekalian. Ya, ini kan Yesaya ini kan nubuatan untuk Tuhan kita Yesus Kristus bagi kami ya. Apapun cerita kamu ya tetap aja kamu nggak masuk ya dalam hitungan. Karena itu kitab kami. Yang menjadi persoalan, ya Bu Yuni ya, ini kan di ayat 5-nya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Ya. Sedangkan Yesus adalah pribadi dari Allah, menurut kami. Terus Bapa yang kekal, ya, karena dialah kekal, dia tidak pernah mati. Raja damai, dia tidak pernah mengajarkan peperangan, ngebunuh, gitu ya. Ini dari ajaran kami ya, beda lagi kalau kamu persepsi. Nah, ini disematkan kepada Nabi Baginda yang belum lama ini tanggalnya diperingati kelahirannya. Lalu dibilang tadi, itu bukan buat baginda. Nah, ini kan sudah mengelak lagi. Jadi menurut saya putar-putar Bu Yuni ya. Kata-katanya ini tidak ada kejujuran. Jadi lebih baik jujur, minta maaf, selesai. Mungkin gitu Bu Yuni. Ya, saya terakhir ya. Sekarang bentar ya. Udah yang lain enggak. Sekarang Mbak Juma dulu 2 menit. Saya terakhir, saya belum Bu Yuni. Iya Arjuna ya udah. Ya, biar mereka Bu. Jadi saya nanti 5 menit karena kan saya sendiri. Jadi begini. Oke, keren. Ketika tadi si Suma artinya buat sedikit Bang enggak ada. Ketika bahwa kata-katanya itu bukan untuk Muhammad, bukan untuk Yesus, tetapi untuk Gideon. Asumsinya begini, kalau memang untuk Gideon, Allah yang perkasa, emang Gideon itu Allah yang perkasa ya? Allah yang kekal ya? Apakah Gideon ada seorang manusia yang Allah yang perkasa gitu? Kapan Gideon tuh? Ya kalau yang lebih pantas itu ya sebenarnya Elia. Kalau ditempatkan bahwa itu menurut Yahudi mengatakan bahwa itu diasumsikan itu Gideon. Bagaimana bisa ditempatkan Gideon? Emang Gideon Allah ya? Gitu loh. Allah terus yang kekal di situ. Apakah dia hidup kekal gitu loh? Yang pantas di situ ya pasti Elia gitu. Kalau Yahudi mengatakan seperti itu. Gitu. Tetapi Elia apakah dia pernah menjadi raja? Gitu. Nah, berpulang ke raja. Raja ini selalu diasumsikan seolah-olah raja dunia ya. Tetapi Yesus mengatakan tidak seperti itu. Gitu. Penguasaan dia itu bukan penguasaan dunia. Selalu teman-teman
Muslim mengatakan bahwa mana kerajaannya, mana? Tunjukkan kerajaannya. Ini yang selalu dikatakan seolah-olah dia harus seperti Daud. Yahudi itu memang menunggu Mesias itu maunya seperti Daud gitu. Seperti itu. Jadi lu ketika Yahudi mengkomparkan bahwa itulah bantahan kamu tadi, bantahan kamu tidak untuk Yesus dan tidak untuk Muhammad, dan Yahudi mengatakan bahwa untuk Gideon. Wah, ini malah lebih blunder lagi gitu loh. Gitu. Saya rasa dipikirlah, direnungkan baik-baiklah seperti itu. Kapan sih Gideon jadi Allah yang kekal gitu loh? Kalaupun dia misalnya, oke lah, adalah komparasi bahwa semua orang atau disebut Allah, si Musa juga disebut Allah dan sebagainya. Apakah dia kekal? Nggak kekal juga. Itu loh di sana harus dilihat gitu. Ya, lanjut. Oke, Bang Juma, sebelum Bang Juma ngomong, Yun mau nanya juga kan. Soalnya pertanyaan ini banyak sekali. Kan yang disebut Allah yang perkasa, Bapak yang kekal. Sedangkan Nabi Muhammad kan meninggal gitu kan. Sedangkan Raja Damai itu oke lah. Sekarang ketika Nabi Muhammad dibilang Bapak yang kekal, kan Nabi Muhammad meninggal dunia. Dan gitu, Muhammad itu sekali-kali bukanlah Bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui. Al-Ahzab 40. Bagaimana itu Bang? Silakan Bang, 5 menit untuk Anda. Oke, baik. Ayat itu saya kasih data ya. Wala tahsabannal kutilu fi sabilillah amwatam bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Tapi bukan itu poin saya. Poin saya adalah umat Islam tidak akan mungkin kemudian memperbodoh diri dengan mengatakan bahwa itu adalah untuk Rasulullah Muhammad SAW. Ingat, argumen saya itu ada yang melatar belakangi. Karena kalian menggunakan kitabnya orang untuk mendudukkan Yesus di situ. Maka saya katakan adalah lebih pantas kemudian kalau itu dinobatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW daripada Yesus. Dengarkan penjelasan saya. Dari terjemahan orang-orang Kristen terhadap kitabnya orang Yahudi, mereka menambahkan kata-kata yang seharusnya itu tidak ada. Mereka menambahkan banyak perkataan-perkataan yang nantinya dicocok-cocokkan kepada Yesus. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Padahal satu perikop dari Yesaya 9 itu hanya berbicara tentang Raja Damai. Yesaya 9 ini memangnya berbicara mengenai Mesias. Memangnya Yesaya 9 ini berbicara mengenai apa yang diakui oleh Kristen. Mereka hanya mengaku-ngaku. Emangnya orang Yahudi iya kan yang punya kitab? Kan tidak. Apakah pasal 9 ini benar-benar mengatakan bahwa anak yang lahir ini akan menjadi Tuhan? Halo teman-teman, bangun. Jadi apa alasan teman-teman Kristen percaya bahwa Yesaya 9 itu untuk Yesus? Tidak ada, itu cuma klaim sepihak, pengakuan sepihak. Kenapa? Karena ingin mendudukkan Yesus yang mereka tuhankan itu menjadi Tuhan bagi mereka. Ngambil kitabnya orang. Tolong kasih waktu saya untuk menjelaskan. Di situ ada kata telah lahir. Dan bahkan internal Kristen masih bingung untuk menetapkan apakah akan lahir atau telah lahir. Mereka belum sepakat di situ. Mereka harus bikin konsili lagi untuk menentukan apakah kitabnya Yahudi ini menceritakan akan lahir atau telah lahir. Kalau umat Islam sudah final, telah lahir. Rasulullah belum ada pada masa itu. Berarti bukan untuk dia. Yang salah kalau saya bikin pengajian internal, keluar-keluar mengatakan bahwa ini untuk Rasulullah. Tapi kan ada yang melatar belakangi saya ngomong kayak begitu. Jadi penjelasannya begini. Yesaya itu hidup kira-kira kurang lebih 7.000 tahun sebelum Yesus. 700 tahun sebelum Yesus. Apakah Yesaya membicarakan seseorang yang akan lahir di masa depan? Tidak. Yesaya menceritakan sosok manusia yang telah lahir. Di mana pada saat dia menceritakan data itu, ada anak yang lahir di tengah-tengah mereka. Anak itu masih bayi pada saat itu. Diceritakan oleh Yesaya. Makanya dikatakan dalam bahasa Ibrani, yulade. Artinya anak itu telah lahir. Terjadi pada masa lampau yang sudah lewat.
bukan yang akan datang. Jadi jangan mimpi untuk Yesus, jangan mimpi untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke poin tadi. Di situ diceritakan dengan jelas bahwasanya anak ini akan berlaku seperti Gedeon. Bagaimana sih Gedeon itu? Gedeon ternyata melumpuhkan Median dengan bantuan Tuhan. Berarti anak yang anak yang sudah lahir ini bakal melakukan sesuatu yang sama seperti yang dilakukan oleh Gedeon terhadap musuh orang Yahudi, yaitu kerajaan Midian. Apakah Yesus melakukan itu? Tidak. Justru umat Islamlah yang kemudian membebaskan Yerusalem dari penjajahan Romawi. Bukan Yesus. Umatnya Rasulullah yang mengusir kekuasaan Romawi di Yerusalem, asal Anda tahu. Bukan Kristen, bukan juga Yesus. Nah, lalu kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi, ya, Gedeon jelas-jelas mengalahkan bangsa Midian. Baca Hakim-Hakim 6 nomor 1. Di situ Gedeon menghancurkan Midian. Nah, diceritakan di Yesaya 9 bahwa anak yang terlahir itu akan mengalahkan musuh-musuh Yerusalem layaknya Gedeon mengalahkan Midian. Ayo cari siapa anak yang telah lahir pada masa itu. Ternyata 2 Raja-Raja pasal 18 sampai 19, 2 Raja-Raja 18 nomor 13, anak itu yang telah lahir adalah namanya Hezekia. Nah, sekarang pertanyaannya kepada Bang Suma, apakah Hezekia itu melakukan peperangan sama seperti Gedeon? Yes. Melakukan. Hezekia yang telah lahir itu ketika dia besar mampu menghancurkan kerajaan Asyur demi untuk kemenangan Yerusalem. Menangan Bani Israel, kerajaan Yehuda. Kurang apa lagi? Berarti anak yang telah lahir itu adalah Hezekia, bukan siapa-siapa. Jadi Anda hanya menerjemahkan kitabnya orang, anak yang perkasa, raja yang ajaib, penasehat ajaib. Sejak kapan Yesus jadi raja? Sejak kapan ada pemerintahan di bahu Yesus? Sejak kapan dia jadi penasehat ajaib? Justru yang lebih tepat kalau Anda ingin mengambil itu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih pas Anda anggap di situ daripada Yesus yang sama sekali tidak bisa, sama sekali tidak cocok. Oke. Coba Anda bayangkan, silakan. Nah, sekarang Arjuna mau 2 menit. Arjuna dulu lah. Ya baik. Tadi Anda katakan bahwa orang Kristen Kecil sekali suaranya Bang, gedein Bang, nggak dengar Bang. Kristen ya. Oke, silakan. Lucu ya. Kami ini orang Indonesia yang nggak tahu, lalu kami terlahir jadi Kristen, gitu. Dan yang membawa Kristen bukan kami. Ini suatu hal yang lucu. Yang bawa Kristen itu orang dari bangsa Israel, yang notabene sebelumnya penganut Yahudi. Murid-murid Yesus sendiri bangsa Israel penganut Yahudi. Lalu yang menjelaskan tentang isi perjanjian baru itu benar, yaitu para rasul, murid-murid Yesus sendiri yang notabene mereka bangsa Israel, penganut Yahudi sebelumnya. Mereka menjelaskan bahwa Mesias itu telah datang, digenapi. Apa yang tertulis, apa yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Yahudi, bangsa Israel yang notabene penganut Yahudi, itu sudah ditepati. Itu bukan kami. Kami ini mengimani saja. Lu ngawur aja bilang kita aja gitu. Ini orang murid-murid itu bangsa Israel yang notabene sebelumnya penganut Yahudi. Mereka membaca perjanjian lama. Mereka membaca Torah. Gitu. Dan Torah itu menjanjikan kedatangan Mesias. Sampai sekarang Yahudi masih menunggu Mesias. Lalu lu katakan bahwa itu yang lebih tepat kepada Hizkia. Lu berkata itu. Pertanyaan saya, kalau itu ada ayat yang ditambah-tambah, dan terjemahannya ditambah-tambah, di sana dikatakan Bapak yang kekal, apakah Hizkia Bapak yang kekal? Apakah dia hidup yang kekal? Pertanyaannya seperti itu. Kasih saya satu referensi, kalau hanya sekedar asumsi, kasih saya satu referensi, buku yang menerjemahkan secara benar bahwa ini loh terjemahan yang benar. Jangan asumsi. Ya, oke. Kalau ada buku yang secara kompeten, yang
secara legal dan diakui bahwa buku ini terjemahan yang benar. Sekarang bahwa itu terjemahan yang salah, lu tunjukin satu buku bahwa ini loh buku terjemahan yang benar. Itu baru gua percaya. Silakan Oke, teman-teman Bang. yang lain. Pas 2 menit untuk Anda. Terima kasih, Bu Yuni. Saya minta dibukakan Alkitab, boleh? Udah. Ya. Halo. Mazmur 2 ayat Iya. 7. Apa Yesaya bukan? Mazmur? Buka, enggak Mazmur. Kita Bu Yuni, membahas tentang aku Yesaya. ada mau ini sebentar. Aku ada mau ada urusan. Jadi lanjut ya teman-teman. Saya turun dulu ya. Ya. Oke, Bro. Thank you. Bro Arjuna, Thank you. salam. Iya. Bu Yuni minta dibukakan Salam. Mazmur 2 Terima ayat kasih ya Bu 7. Yuni. Yo, jangan bosan-bosan di sini ya, biar rame. Gue bosan di sini kalau sendirian. Mazmur 2 ayat 7. Aku mau menceritakan Ya, baca tentang perikopnya ketetapan dulu, Bu. Tuhan. Raja Baca yang diurapi perikopnya Tuhan. Mazmur 2. Oke, Raja yang diurapi Tuhan. Baca ayat 7, Bro, saudaraku Justin. Ya, demikian firman Tuhan ya. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Engkau telah kuperanakan hari ini. Oke. Terus dibaca sama teman-teman muslim. Kemudian Bro Justin bisa dibukakan Mazmur 110 ayat 1. Mazmur berapa? Mazmur berapa? 110 ayat 1. Sorry, lagi di mobil, nggak bisa buka. Mazmur Oke, Daud. penobat. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat Oke. musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Oke. Mazmur yang nulis siapa? Bu Yuni. Gak tahu. Lanjut. Mazmur yang nulis Daud. Raja Daud. Di situ ada kata Tuanku. Ya, tapi di situ juga dia bilang firman Tuhan kepada Tuanku. Firman Tuhan itu adalah Allah kepada Tuanku. Siapa Tuannya Daud, Bro Justin kira-kira? Allah yang sah. Siapa yang dimaksud dengan Tuanku di situ? Di situ ada firman Yesus. Tuhan, tapi firman Tuhan itu kepada Tuanku. Ini merujuk kepada Mesias. Mesias. Makanya tadi Mazmur 2 ayat 7 itu raja yang diurapi. Karena Mesias dari bangsa Yahudi harus dari keturunan Yehuda atau keturunan Daud. Yesus keturunan Daud atau dari suku Yehuda. Nah, apa yang disebutkan dalam Mazmur 2 ayat 7 itu bukan merujuk kepada lahir fisik. Orang Kristen tidak mengimani bahwa Tuhan itu lahir fisik. Tapi firman itu keluar dan datang dari Bapa. Makanya dia disebut anak Allah. Tidak ada yang menganggap Allah itu memperanakan lam yalid walam yulad. Jangan saudara Zuma berasumsi bahwa pandangan Kristen itu, oh Tuhan beranak, Yesus itu lahir. Tidak ada orang Kristen yang berpendapat seperti itu. Kemanusiaannya iya, tapi keilahiannya tidak. Nah, itu yang dijelaskan tadi dalam Mazmur 110. Nah, Anda tidak bisa lari kemana-mana. Karena apa? Karena dalam sejarah, orang Yahudi telah gagal menetapkan Mesias 3 kali. Setelah Yesus, dia menetapkan Simon Bar Kokhba. Artinya, kalau seperti itu, tolak ukur Anda Yahudi, maka Islam juga harus mengakui ada nabi yang bernama Simon Al-Masih atau Bar Kokhba Al-Masih. Tapi ternyata tidak ada. Yang Al-Masih itu adalah Yesus atau Isa. Ini sudah mematahkan argumen Anda berbicara tentang yang tidak semestinya tadi. Gitu. Oke, udah 2 menit ya. Konsepnya seperti itu. Ya, terima kasih. Oke, Justin, itu untuk Anda, silakan. Ya, terima Saya- kasih ya Bu Yuni ya. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat ya, Anda sudah bisa live dan saya yakin Anda seorang Muslim yang Islam Baru tadi yang malam. akan terus yang akan menyuarakan kebenaran karena Anda itu Muslim sejati, bukan Muslim pengecut. Anda itu Muslim pemberani, ya. Meskipun Anda sering dibodoh-bodohi orang yang merasa pintar. Oke, masuk ke substansi ya. Kemarin Zuma ini mengatakan jangan kalian coba-coba menerangkan kapal selam karena kalian adalah ikan. Ya,
Saya sekarang ingin katakan, kau ini sudah mencoba menerangkan kapal tanker. Tapi kau kapal apa? Jadi makanya kau harus belajar menjelaskan Qur'anmu. Ya, jangan kebanyakan kau menyeberang ke kapal tanker. Tetaplah kapal selam kau di bawah. Nah, ini pelajaran buat kamu semua. Jangan kau coba-coba menafsirkan kapal tanker. Ini pelajaran. Kau jelaskan kedahsyatan keagungan nabimu dan Allahmu. Itu yang fair. Sekarang kau sudah terpleset masuk ke jurang, kau seharusnya syahadat ulang menurutku. Ya, tadi substansinya sudah dijelaskan oleh Kayapas. Kau sudah gagal total memahami kitab Yesaya. Jangan mendikotomikan antara kitab Yahudi dan kitab Kristen. Yesus orang Yahudi, Muhammad bukan. Apalagi kau. Saya nggak tahu orang mana kau. Jadi ini pelajaran berharga buat kamu. Kamu harus ya sujud ya, sungkem kepada Bu Yuni. Sungkem kepada Bu Yuni, berterima kasih kepada Bu Yuni karena surga di bawah telapak kaki ibu. Karena Bu Yuni sudah menegur, mengingatkan kamu tuh salah. Kamu sudah banyak memurtadkan mungkin ya yang dengar di sana. Bahaya statementmu. Karena tidak cocok sama sekali dengan Muhammad. Dan kalau kamu baca ke kitab Yesaya gitu ya, kamu harus belajar. Mengapa orang Kristen menganggap bahwa kitab Yesaya itu mengandung nubuatan mesianik. Nah, saya tegaskan, mesianik. Sejak kapan Mesias itu, Al-Masih itu berubah ke Muhammad? Muhammad gelarnya bukan Al-Masih. Yang bergerak Al-Masih adalah Isa, yang kau sangkakan itu Yesus. Jadi saya pikir kau jangan coba-coba menerangkan tentang kapal tanker. Kau tetap menjadi kapal selam di bawah terus. Ya, saya kira itu saja Bu Yuni ya. Tadi Kayapas sudah bagus sekali tuh menerangkan substansi ya. Makasih. 5 menit. Oke, baik. Oke, makasih Bu Yuni. Kalau ada yang teman-teman Kristen Bu Yuni yang lebih menguasai Bible, tolong dinaikkan lagi biar 3 orang mereka. Jadi gini, teman-teman Kristenku, saya katakan Anda ini sedang menjelaskan kapal selam bahwa kapal selam itu adalah ikan. Anda sedang terjebak dalam filsafat Yunani menganggap Yesaya itu untuk manusia Yesus yang Anda tuhankan. Camkan itu, garis bawahi itu, bingkai di kamar Anda supaya Anda bisa mengingat saya terus, perkataan saya terus itu. Anda sedang menjelaskan kepada orang-orang awam bahwa kapal selam itu adalah ikan. Oke? Itulah kalian. Nah, sekarang masuk kepada Yesus. Yesus tidak akan mungkin kemudian duduk sebagai raja. Nggak mungkin. Duduk seperti yang ada di Yesaya. Mustahil. 1, dengarkan. Di dalam kitabnya orang Yahudi, bukan Kristen ya, orang Yahudi, Yeremia 36 nomor 30, di situ Tuhan bersumpah tidak akan menjadikan keturunan Yoyakim menjadi raja dan duduk di atas tahta Daud. Saya ulang. Tuhan mengatakan tidak akan ada lagi keturunan Yoyakim yang akan duduk di atas tahta Daud. Yesus adalah keturunan Yoyakim. Telan itu pil pahit. Tapi supaya kalian itu sadar. Ya, Matius 1 nomor 11 jelas mengatakan Yesus keturunan Yoyakim. Dengan demikian, Yesus tidak akan pernah duduk di atas tahta Daud. Dan memang faktanya seperti itu. Yesus tidak pernah menjadi raja. Itu ya, pahami. Terus kemudian tadi ada yang mengatakan yang ngajar Kristen yang Indonesia itu adalah Yahudi. Saudara-saudara, sampai kapan saudara tidak mau membuat akal saudara itu berfungsi? Tidak ada orang Yahudi datang di Indonesia ini mengajarkan Kristen. Yang datang mengajarkan Kristen itu adalah penjajah, perampok, perampas harta Nusantara. Pahami itu, jangan bikin malu-malu ya. Orang Yahudi nggak tahu apa itu Kristen. Bahkan kalau orang Kristen muncul di depan orang-orang praktisi praktisi Torah hari ini, kalian hanya dianggap sebagai kelompok Hanoman. Paham? Kelompok yang membangkitkan orang lalu dikatakan sebagai Tuhan mereka. Salah di situ.
Kemudian Anda mengatakan Yesus orang Yahudi. Justru karena itulah Yesus orang Yahudi, maka Yesus meminta kepada pengikut-pengikutnya Yahudi agar waspada kepada orang Yahudi. Nih, tak kasih ilmu buat kalian pagi-pagi nih ya. Yesus mengatakan di dalam kitab kalian sesuai dengan apa yang ditulis oleh penyelidik atau wartawan kitab kalian. Matius 23 nomor 15. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada orang Yahudi, waspadalah kepada ahli Taurat, waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada orang munafik. Mereka menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang masuk ke dalam agamanya menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi. Agama apa yang dibentuk oleh orang Yahudi? Agama apa? Islam atau Kristen? Kristen. Apa buktinya bahwa Kristen 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi? Sejahat-jahatnya Yahudi, tidak pernah orang Yahudi menuhankan manusia. Paham? Ngerti? Bingkai itu, masukkan ke dalam otak supaya berfungsi. Lalu kemudian, ketika saudara mengatakan ya saya itu untuk Yesus, Anda nggak bisa. Kenapa? Ciri-ciri anak yang telah lahir itu adalah mampu menegakkan hukum-hukum. Membebaskan Yerusalem dari penjajahan. Yesus mana ada? Justru yang membebaskan Yerusalem dari penjajahan itu adalah sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pus, diusir kekaisaran Romawi dari tanah Palestina, dari Yerusalem. Siapa dia? Sahabat Rasulullah. Yesus, dia yang dibasmi di atas tiang salib. Enggak cocok. Jadi kembali kepada tema kita. Yesaya 9 nomor 6, di situ sangat jelas dikatakan bahwa dia akan melakukan sama seperti yang dilakukan oleh Gedeon, membasmi musuh-musuhnya dari Median. Hezekia membasmi pasukan Asyur demi untuk memerdekakan kerajaan Israel. Apakah itu betul terjadi? Yes, terjadi. Di mana itu tertulis? 2 Raja-Raja 18-19, baca satu perikop. 2 Raja-Raja 18 nomor 13, jelas di situ. Bagaimana kemudian Hezekia didatangkan dan dikatakan oleh Tuhan, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sehenrib Raja Asyur telah ku dengar. Siapa yang berdoa? Hezekia. Berarti doa Hezekia itu didengarkan. Oke? Sehingga musuh-musuh Yerusalem dikalahkan oleh Hezekia. Hezekia lah yang duduk di Yesaya 9 nomor 6. Bukan Yesus. Pahami itu teman-teman. Silakan. Ya. Sekarang pas arti yang ditajamin itu loh. Tadi kita muter-muter ke situ sebetulnya kayaknya nggak akan bisa dapat poinnya deh. Silakan Kepas. Kepas. Terima kasih. Halo. Silakan. Halo. Jelas suaranya, Iya, Bu Yuni? Jelas. Oke. Bu Yuni tolong dibukain lagi. Biar kayaknya muter-muter ke situ kayaknya nggak jadi apa-apa. Ya silakan. Iya, Bu Yuni tolong dibukain lagi 2 Samuel 7. Nggak ngerti gue Bible lu nih. 2 Samuel, halo. Iya. Iya. 2 Samuel 7. 2 Samuel 7. 2 Samuel pasal 7. Ya, ayat. Dibaca perikopnya dulu, Bro. Boleh? Ya, janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Oke. Ini tentang keluarga dan kerajaan Daud. Inilah nubuatan Mesias itu, ya. Baca langsung ayat 16. Ayat 16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ya. Jadi Mesias yang disebut dalam kitab yang disebut katanya orang Yahudi ini dijelaskan bahwa kerajaannya dan tahtanya itu selama-lamanya. Tidak ada orang Yahudi satupun yang bisa menjelaskan hal ini. Makanya mereka sampai salah 3 kali menetapkan Mesias setelah Yesus bangkit dan naik ke surga. Nah, bagaimana mungkin seorang gurunda yang merupakan teknisi kapal selam tadi katanya, dia bilang bahwa tidak ada nubuatan dari keturunan Yoyakim. Sementara di sini berbicara tentang keturunan Daud.
Yesus itu adalah keturunan Daud, Bro Zuma. Mau Anda bilang apapun dengan tafsir Anda yang keliru total tadi, orang Yahudi sampai detik ini tetap menunggu Mesias itu dari keturunan Daud atau Yehuda. Tidak mungkin dia akan berasumsi liar seperti Anda. Makanya Anda itu pasti bingung. Bukan seperti statement-statement yang lain Anda itu guru, tapi pemahaman Anda total salah. Mungkin dari saya itu aja ya. Saya dilanjutkan sama Bro Justin. Terima kasih. Makasih Bro Justin. Oke, silakan. Ya. Pertama, sebentar, udah Bu? Halo, Bu Yuni putus-putus suaranya. Pertanyaannya beruncit. Silakan Justin. Dengar. Oke ya. Saya mau tanggapi Matius 23 ya. Ya, saya lagi tanggapi Matius 23. Itu bukan berbicara kepada bangsa Yahudi, tetapi bicara kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang saat itu dianggap sebagai orang munafik. Ya kalau mau bicara munafik saya nggak enak. Terus yang kedua ya, sejak kapan kamu sebagai muslim yang Islam, maaf ya, harus menjilat-jilat pantat Yahudi? Kenapa Islam tidak bisa berdiri sendiri? Dan kau berusaha ngeles. Kemarin kau dengan garangnya mengatakan bahwa Allah yang perkasa, bukan Allah loh, Allah yang perkasa adalah Muhammad. Kenapa sekarang kau jadi menjilat pantat Gideon? Kenapa kau menjadi menjilat pantat Hizkia? Jadi di sini orang tidak bisa kau bodohi, mau kau perhalus seperti apapun, kau sudah blunder, syahadat lagi. Kau sudah murtad. Dan yang ketiga ya, kamu catat baik-baik ya. Catat baik-baik ya. Islam sendiri mengatakan Isa yang adalah Yesus Al-Masih. Kenapa kau sekarang mengatakan Gideon Al-Masih? Seharusnya kau tetap konsisten kepada Quran. Ya, apa kau ingin meralat Jibril, meralat Allah yang mengatakan Isa itu Al-Masih? Kau ini tidak paham arti Al-Masih. Jadi jangan kebanyakan jilat pantat Yahudi. Ya, kau seharusnya datang ke Yahudi, tanya Al-Masih itu apa. Kalau kau bilang Al-Masih itu pengusap, kau akan ditertawakan seluruh orang Yahudi. Ya. Kalau pengusap, saya besok mau cari pengusap, tukang pijat. Ini tanda kegagalan Islam yang diwakili oleh tukang kapal selam seperti kamu, menafsirkan ayat-ayat Alkitab seenak jidatnya sendiri. Kau tidak pede menafsirkan nubuatan Muhammad di Quran. Saya mau tanya ke kamu, jelaskan apa arti nubuatan Muhammad, tentang Muhammad, yaitu tompel di belakang punggungnya, segumpalan rambut dan sebesar telur burung merpati. Saya ada hadisnya. Apa makna dari gumpalan rambut itu dan telur burung merpati itu ukurannya? Kau jelaskan, saya kasih waktu sampai kiamat. Dan saran saya, kau bikin kitab namanya Tafsir Baby Zuma atau Al-Zuma. Saya tidak menemukan tafsir sengawur tafsirmu. Tidak ada. Oke, sebentar saya masuk sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Untuk tidak serang pribadi ya. Saya moderator di sini. Moderator apa? Nggak ada ilmunya kau Dedi turun. Kau tukang ngintip, Zoom orang kau. Nggak apa-apa sebentar. Nah kan. Nggak usah. Saya nggak mau dimoderator kamu. Saya diundang sama Bu Yuni, saya kesini datang baik-baik. Nggak usah jadi moderator. Saya tidak mengacau. Saya hanya jadi pendengar. Jadi maaf. Yudi saja moderator. Sebentar, saya izin. Enggak. Pasti kepanasan mereka kalau ada saya. Dedi turun. Bu Yuni, saya tolong mute mereka. Saya izin ngomong sebentar. Nggak usah, ya. Dedi turun. Di sini yang berilmu saja. Di sini yang masuk substansi. Enggak. Di sini yang berilmu saja. Sebentar, saya kesini datangnya baik-baik ya. Saya nggak usah ya baik-baik, kau diam di bawah. Sebentar, tenang. Jangan terguncang kalau ada saya ya. Oke, terima kasih Bu Yuni, tolong di mute dia. Jadi gini ya. Yang moderator Yuni, bukan kamu. Kamu bukan pemilik room di sini. Betul. Saya bukan. Kamu pun bukan pemilik room di sini ya. Jadi sebentar ini. Jadi saya udah banyak kali kamu naik. Oke, 2 menit. Yang lain diam, tolong please. Oke. Tenang.
tenang, Saya jangan mau terguncang fokus. dong jangan terguncang Ya, ketika ada saya silakan datang. Dedi bicara, Sebentar, membantu jangan gurundanya, tapi dipotong. jangan jadi moderator Yuni. Sebentar ya. Sabar. Tarik napas dulu, ya. 2 menit turun ya, tolonglah. Saya dengan mau fokus dengan Juma aja, saya sebetulnya nggak mau naikin kamu Enggak. tadi. Ya silakan. Sebentar Bu Yuni, sebentar. Bu Yuni jangan mau diatur-atur sama ini. Malu nih ye, ditolak, malu nih ye. Bu Yuni jangan mau diatur-atur sama orang-orang seperti mereka ini. Jadi saya kesini datang baik-baik, saya moderatorin ya. Saya tengahin, tolong kalau debat yang profesional jangan standar ganda, jangan asumsi. Kamu hatu hastra ini. Saya lawan kamu hatu hastra ini ya. Siap. Apa sejak kapan kamu bisa debat? Siap Edo, siap. Iya, jangan kejang-kejang dong. Bang Zuma, maaf Bang Zuma, saya izin sebentar ya Bang Zuma. Ya silakan deh, nggak apa-apa. Oke, ya, ketika berdiskusi itu kan ada aturan-aturannya. Jadi jangan main serang-serang pribadi dong gitu. Kalau pribadi kalian nggak mau diserang itu jangan seperti itu. Ya. Profesional lah kalau dalam Sudah masuk berdiskusi, substansi. dialog maupun debat. Masuk Nggak substansi, substansi. tunjukkan Justru kamu yang kepanasan kalau ada saya. Kalian itu kepanasan ya. Kalian itu saudara ganda. Ya. Ya silakan 2 menit aja bicara, silakan. Ya, saya moderatorin. Saya tetap di sini Bu Yuni. Saya moderatorin. Saya pantau mereka ini. Lanjut silakan. Lanjut Bang Zuma, silakan. Yang moderator Yuni. Enggak. Kamu turun aja Dedi. Enggak. Silakan Bang Zuma, lanjut Bang Zuma. Saya moderator. Turunkan Dedi. Moderator Yuni Enggak, tadi aman kok. jangan mau diatur-atur sama dia. Kafir laknatullah ini. Sila. Ya. Mana kok? Ini naikin siapa belum Gilir. naik? Ayo banyak mami. Oke, giliran saya ya. Lanjut. Tafadol. Silakan. Oke. Jadi memang harus nyerang pribadi, nggak bisa tidak. Karena kalau mau menyerang Bible, ya manalah bisa gitu ya kan. Jadi harus matikan karakter saya. Nah sekarang, tadi yang pertama ngambil kitabnya orang Yahudi, 2 Samuel 7 tuh. 2 Samuel 7 itu untuk anaknya Daud. Siapa anaknya Daud? Salomo. Jangan lupakan Salomo coy. Kok terjun ke Yesus? Gak ada itu untuk Yesus. Salomo itu dipanggil sebagai anakku. Siapa anak Tuhan di situ? Yesus? Bukan. Salomo. Itulah aku bilang kalian ini teman-teman Kristen ingin menjelaskan ke orang-orang bahwa kapal selam itu adalah ikan. Karena adanya di laut. Hanya orang yang tidak menggunakan nalar yang bisa Anda bodohi. Kalau orang yang menggunakan nalar gak mungkin. Ya. Terus kemudian saudara-saudara mengatakan bahwasanya Islam itu tidak bisa berdiri sendiri. Siapa bilang? Al-Quran itu tidak perlu tempelan kitabnya orang Yahudi, lalu kemudian mengatakan kitabnya orang perjanjian lama, baru kitabnya dianggap perjanjian baru. Al-Quran berdiri sendiri dengan gagahnya kok. Mengislamkan sejazirah Arab, bahkan hampir seluruh setengah bumi diislamkan. Bayangkan itu. Seorang diri Rasulullah. Kalian dituliskan 40 orang lebih. Nggak tahu siapapun yang menuliskan, nggak jelas. Ditulis 1700 tahun lamanya kitab kalian itu. Sudah 2 kitab digabung, nggak mampu mengalahkan Al-Quran. Sadarlah itu. Lalu kemudian kalau Anda mengatakan kitab kalian itu kitab kami ini adalah tidak bisa berdiri sendiri. Pahami kitab kalian. Apa jadinya kitabnya orang Kristen kalau tidak ada terjemahan kitabnya orang Yahudi? Maka kitab kalian hanya menjadi sebuah kitab filsafat gitu loh, ya. Enggak Bu, saya harus membantah tuduhan orang-orang yang tidak berilmu ini. Lalu kemudian kamu bertanya tentang tanda lahir yang ada di Rasulullah. Kamu jawab juga itu, kenapa ada Tuhan punya tato di paha? Apa maksudnya Tuhan bertato? Hah? Pahami itu. Jadi kalau mau berdialog dengan saya, apa temanya? Temanya itu apa? Jangan kemana-mana nyerang pribadi. Kenapa? Kalian akan kebablasan kalau hadapi saya tentang kitab kalian. Percayalah itu. Karena saya lebih paham Bible. Karena saya tidak didasari oleh iman. Kalian beriman. Di situ ada perpuluhan. Saya tidak ada. Murni karena ingin menyelamatkan manusia. Kembali kepada Yesaya 9. Ya. Yesaya 9 sekali lagi saya katakan.
Hezekia itu adalah raja damai. Kalian mengatakan Allah perkasa, ini dan itu suka-suka kalian menerjemahkan kitabnya orang. Lah yang punya tidak menerjemahkan begitu kok. Kok kalian yang kepanasan? Itulah celakanya kalau berkitab terjemah. Harus lihat aslinya. Supaya kalian tahu apa muatan daripada pesan yang ingin disampaikan. Jadi yang ada di Yesaya 9 itu adalah Raja Damai. Raja Damai yang mendamaikan Yerusalem, yang mendamaikan keturunan Nabi Ishak. Yesus pernah mendamaikan. Mendamaikan murid-muridnya dengan tentara Romawi aja nggak bisa. Pahami itu. Tapi kalau Hezekia yang sudah lahir pada saat itu, begitu dewasa dia menjadi raja, memimpin pasukan mengalahkan tentara Asyur, pasukan Asyur, itu terbukti dan dia duduk sebagai raja. Dia yang menggenapi nubuatan itu. Nah, kalian memaksakan itu untuk Yesus, kalian jual kemana-mana untuk memurtadkan orang. Saya hadir menghalangi kalian. Saya katakan, kalau itu kalian imani sebagai Yesus, maka lebih pantas itu didudukkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mensucikan umatnya. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyinan linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dia membawa keterangan-keterangan berupa Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Lalu apa yang terjadi? Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatsu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim. Dan mereka dan dia sebagai pembersih umatnya. Pembersih dari dosa-dosa. Wa yuzakkihim. Mensucikan mereka dari dosa-dosa. Raja damai, bos. Quraisy pada masa itu zaman jahiliyah antara kubu kabilah-kabilah perang satu sama lain. Mereka masing-masing memiliki Tuhan. Kabilah ini punya Tuhan, kabilah ini punya Tuhan. Begitu dia datang, didamaikan sejazirah Arab. Bagaimana dengan Yesus? Siapa yang dia damaikan? Ada? Tidak ada yang didamaikan. Begitu penjajah mengobok-obok Nusantara, ajarannya Rasulullah Muhammad SAW datang mendamaikan dan memerdekakan Nusantara. Damai sejahtera Indonesia. Merdeka Indonesia berkat ajaran Rasulullah. Yang menjajah siapa? Ajaran yang kalian katakan ajaran Yesus. Masa Raja Damai menjajah? Justru Islam yang datang. Makanya ajarannya beliau disebut Shalom. Damai sejahtera. Sementara ajaran kalian disebut Kristen, pengikut Paulus di Antioquia. Paham itu ya? Jadi kalau Anda memaksakan untuk mencari-cari umat Islam dimurtadkan, kayak Bu Yuni ini yang menjadi santapan kalian, kalian ingin memurtadkan beliau dengan segala propaganda yang kalian anut. Insya Allah Bu Yuni akan kuat dengan akidahnya. Meskipun kami ribut, tetapi saya yakin dia akan kuat memegang akidahnya. Nah, mungkinlah kemudian seorang wanita seperti Bu Yuni mau kalian murtadkan, meski kalian kasih donasi, kalian sanjung-sanjung, memanfaatkan apa yang terjadi antara saya dan nggak mungkin. Kalau dia memegang Al-Quran, mustahil itu, jangan mimpi. Silakan. Oke, Kaipas, silakan 2 menit, Kaipas. Terima kasih Bunda. Ya, tadi Kurang terima kuat, kasih ya Kaipas. Kerasin sedikit suara sih, Mama. Iya. Halo. Ya. Silakan. Oke, agak teriak ya. Makasih Brother Zuma, tadi jualan obatnya bagus. Cuma saya kurang nyimak juga karena tidak nyerang pribadi ya, jangan gitu. Kita fokus. Oh, sorry. Tadi soalnya nggak ke substansi. Bu Yuni, tolong dibacain lagi ya. Soalnya tadi dia kelihatannya nggak menyimak, tidak memperhatikan apa yang kita bacakan ya. 2 Samuel 7 ayat 13. Tolong ada yang bisa bacain nggak? Ya, 2 Samuel 7 ayat 13. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Oke. Ya, Kaipas, silakan. Kaipas mau kemana nih? Kayak pas? Ya, Pak. Udah, nggak mau aja deh 3 menit. Tapi jangan serang-serang pribadi lah, nggak enak didengar. Silakan. Ya, dia di sini ya sok-sok baik ya, tapi kalau di room lain dia lebih parah lagi ya, siapa standar ganda. Halo kayak pas? Ya silakan kayak pas.
Oh ya, oke ya. Oke, jadi begini ya. Tadi Juma belum menjawab tentang pertanyaan saya. Islam itu mengakui Isa yang katanya Yesus adalah sebagai Al-Masih, Hamasiah, Mesias itu, Kristus itu. Tapi kenapa Zuma tidak menerima itu? Kitab apa yang dia baca? Al-Quran bukan. Apakah sudah ada wahyu baru dari Allah melalui Jibril kepada Zuma yang mengatakan bahwa Isa itu bukan Al-Masih? Ini artinya Zuma sudah murtad, harus syahadat ulang. Karena dia mengajarkan Isa bukan Al-Masih, yang Al-Masih adalah Muhammad. Ya sekarang dia ingin lari dari klaim dia yang katanya tadi, oh saya tidak bicara di internal. Loh, tidak bisa di internal, kamu bisa di eksternal, koar-koar. Sudah berapa ratus ribu orang yang mendengarkan, termasuk orang-orang Islam. Yang belum tentu semakin kuat imannya, bisa saja semakin tidak kuat imannya. Dari kata-kata kamu yang mengatakan Isa bukan Al-Masih, tapi Muhammad yang Al-Masih berdasarkan Yesaya. Kamu tidak usah cari perlindungan bahwa, oh itu kitabnya Yahudi, orang Kristen nyolong. Tidak. Saat itu Yahudi ya tidak protes kepada kekristenan. Sampai sekarang kami duduk akur. Kalau bicara Raja Damai, setelah sepeninggalnya Muhammad, kedamaian hilang. Penerusnya saling bunuh-membunuh. Itu fakta sejarah. Sirah Nabawiyah juga menceritakan itu, sejarah internalmu. Sampai sekarang kalau kamu singgung Nusantara, kita bisa buka data. Raja-raja mana yang berperang? Kalau kita lihat sekarang, mana ada kedamaian di Timur Tengah? Jangan kau salahkan terus kafir Amerika katanya. Ya, Yaman dengan Arab Saudi saja tidak akur. Iran dengan Arab Saudi saja tidak akur. Jadi mana kedamaian itu? Nanti dibilang lagi, oh itu ini. Loh, mana Raja Damainya? Kekhalifahan sudah selesai. Mana Raja Damainya? Tadi dikatakan kerajaan Allah akan kekal selama-lamanya. Makanya Yesus mengatakan kerajaanku bukan di dunia ini. Jadi kamu sudah menyatakan bahwa Muhammad adalah Al-Masih itu. Artinya kamu murtad karena kamu tidak lagi beriman kepada Quran. Kamu mengatakan bahwa Allah yang perkasa adalah Muhammad. Sekarang kamu revisi. Bahkan tidak direvisi. Ya silakan Kak Pas. Ya, sorry keputus ya. Boleh dibacain lagi nggak bagian akhirnya aja biar agak cepet. Ya. Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Oke, cakep. Terus yang Ya ayat itu 13, bagian ayat 13. ya, dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Oke, Salomo apakah kerajaannya selama-lamanya? Tidak, malah pecah. Salomo pecah. Ayat 13-nya ada yang berkata, aku anak kandungmu dan Daud. Ada nggak? Ya, ayat 12. 12, tolong dibacain. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Oke, artinya apakah ini Salomo? Bukan. Jelas bukan, Bro Zuma. Jadi untuk berdiskusi itu, baca yang benar, jangan dibanyakin Arabnya. Jadi tadi kebanyakan habis waktu gitu. Baca yang benar, baru jelaskan. Karena kalau Salomo tidak mungkin itu ada kata-kata anak kandung. Dan kalau itu Salomo, tidak mungkin juga kerajaannya selama-lamanya. Karena Salomo sudah jadi tulang belulang sekarang. Mungkin itu saja dari saya. Lanjutkan Bro Justin, terima kasih. Ya, jadi saat ini Zuma ingin berkelit dari statementnya. Dia tidak punya kerendahan hati menurut saya. Sikap ya, saya tidak menyerang pribadi. Sikapnya tidak menunjukkan kerendahan hati sebagai seorang Islam. Karena yang dia tafsirkan tidak berdasarkan tafsir yang berotoritas. Saya tidak menemukan tafsir seperti itu. Baik di luar maupun di lokal Indonesia tidak ada tafsir yang mengatakan Allah yang perkasa, Raja kekal, Raja damai, itu adalah Muhammad. Itu hanya tafsirnya Al-Zuma, bukan tafsir Islam. Jadi saya pikir kamu jangan berkelit mencari mengalihkan topik yang mengatakan Hizkia, Gideon, kamu sedang mencari pembenaran, kamu ingin memperhalus dan ingin kabur. Seharusnya kalau kamu ingin kami tidak bereaksi seperti ini, kamu tarik ucapanmu dan akui bahwa yang Al-Masih bukan Muhammad tapi Isa. Makasih.
Oke, Abang Juma bisakah mengeluarkan data dari Al-Quran dan hadis Bang Juma tentang Yesaya ini, sebab Yun pun pernah jumpa kayak gitu. Silakan. Oke, ya. Jadi yang saya heran di antara kalian termasuk Bu Yuni, minta ayat, minta hadits. Memang saya pernah Ya, mengatakan Yesaya itu untuk Rasulullah Muhammad SAW mutlak gitu. Tolonglah ya, jangan membuat diri Anda kalian itu malu. Karena kepanasan itu bukan untuk Yesus, nyerang saya. Saya kan sudah bilang, kalau itu kalian paksakan kepada anak Maria yang tidak bisa ngapa-ngapain itu, adalah yang duduk di Yesaya 9, adalah lebih pantas itu Rasulullah. Bahkan kalau pingin kali kalian itu menuhankan manusia, tuhankan aja Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Dia lebih pantas. Apa yang Anda cari dari beliau? Mendirikan rumahku dan mengokohkannya selama-lamanya. Siapa itu? Siapa yang mengokohkan Baitullah sampai hari ini sudah 1400 tahun silam? Siapa? Yesus. Hah? Yesus yang mengokohkan Baitullah, Bait Allah. Cobalah mikir. Tuh. Sedangkan yang Anda gunakan adalah terjemahan internal kalian untuk kemudian memanifestasikan kitabnya orang Yahudi yang sama sekali memandang sebelah mata kepada Yesus pun kagak, apalagi memandang dengan dua mata. Kalian jangan mimpi terlalu tinggi. Jangan terlalu tinggi mimpinya. Kalau Anda mengatakan, apakah Salomo, dengarkan baik-baik. Di dalam kitabnya orang Yahudi ada nubuatan kerajaan mereka akan dialihkan kepada dia yang berhak. Siapa dia yang berhak? Dialah yang akan melumpuhkan ya hukum-hukum kepada seluruh bangsa-bangsa. Jadi kalau dia melakukan peperangan, itulah nubuatannya. Tungku pemerintahan akan ada di pundaknya, berarti harus memerintah. Kalau memerintah berarti ada wilayah jajahan, layaknya Musa. Musa ada wilayah jajahan, makanya Nabi itu harus sama seperti Musa. Bukan seperti unyu-unyu. Mengalahkan Hansip Romawi aja nggak bisa. Gimana ceritanya mau jadi raja? Raja yang dinubuatkan adalah raja dunia. Dan kerajaan dunia yang berasal dari Allah hanya di Arab sana. Mana kerajaan Yerusalem? Tunjukkan kepada saya. Tidak ada. Tapi kalau kerajaan dari Bani Ismail ada kokoh sampai hari ini. Dan itu ditegakkan kalimat samawi. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Tolong belajar dengan baik. Jangan fanatik buta. Kalian yang memancing saya untuk mengupas semua ini. Ya, dan saya sampai mati akan menantang kalian. Bahwa Yesus tidak layak sebagai apa yang kalian imani. Karena dia tidak mengajarkan itu. Anda justru memfitnah saya. Anda mengatakan bahwasanya Isa itu bukan Al-Masih. Nenekmu kiper. Iman saya dibangun dari sana. Sejak kapan saya mengatakan Rasulullah itu Isa Al-Masih? Rasulullah itu wayuzakkihim. Dia yang menghapus dosa-dosa manusia. Dengan cara apa? Ikuti kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Makanya perintahnya Yesus, ikutlah kepada dia. Kalau dia datang, dialah yang akan menegakkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Kalau ia datang, dialah yang mengajarkan segala sesuatunya. Apa yang diajarkan setelah Yesus itu pergi? Diajarkan Tuhan terkutuk di atas tiang salib gitu. Sementara Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Coba bayangkan kalau Yesus pada saat itu berdiri. Wahai Bani Israel, akan datang seorang nabi yang akan melanjutkan tongkat estafet kerajaan Allah. Dari Arab namanya Muhammad. Apa yang terjadi? Kira-kira kira-kira Yesus tidak disambal pada saat itu, tidak dibuat menjadi capcay. Sedangkan dia mengaku sebagai nabi aja dia dihancurin. Apalagi kalau dia mengaku ada nabi yang datang setelahku. Tapi di luar Bani Israel. Nah coba tunjukkan ajaran apa yang tidak bisa diajarkan oleh Yesus. Karena orang Israel belum sanggup untuk menanggungnya pada saat itu. Ajaran apa kira-kira? Ajaran kasih gitu. How? Jangan gila dong. Jadi kalau Anda mengatakan peperangan terjadi di Timur Tengah, siapa propagandanya? Siapa yang membuat senjata agar senjatanya laku, dibuat propaganda agar dunia jadi perang, senjatanya laku? Siapa yang menuduh Irak itu memproduksi bahan kimia, senjata nuklir kimia? Siapa? Sampai Irak rata dengan tanah, mana senjata kimianya? Tunjukkan. Ada. Ini propaganda kalian.
Asal Anda tahu. Jangan sampai kalian malu dengan materi-materi seperti ini. Saya katakan sekali lagi saudara-saudara ya, Yesaya 9 nomor 6 bukan untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya katakan, camkan baik-baik. Berjuta-juta nubuatan untuk beliau ada di dalam kitabnya Bani Israel yang terjemahannya ada di tangan kalian sekarang. Pahami itu? Ulangan 33 nomor 2. Dia akan datang membawa pasukan 10.000 orang suci, orang bersunat. Siapa dia? Yesus. Bawa pasukan 10.000. Yesus. Hah? Yesus yang datang? Atau Salomo yang datang? Atau Daud? Atau Musa? Pikir pakai logika. Makanya jangan mengimani sebuah kitab dengan terjemah. Gunakan original teks supaya kalian tahu. Kenapa orang-orang Yahudi sampai hari ini diam terhadap kebenaran Islam? Paling masalah politik mereka ribut. Kalau masalah Tuhan mereka tidak pernah ribut. Mereka tahu Nabi itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Belajar lagi. Oke, silakan Kepas 2 menit. Kepas. Kayaknya, halo, iya. Tadi substansi yang aku jelaskan tentang kerajaan selama-lamanya kayaknya nggak bisa dibantah, malah cerita perang Irak tadi. Saya jadi agak ngantuk nih, dengar perang-perangan tadi. Mungkin dilanjut sama Bro Justin ya. Saya berharap sih diskusinya ke substansi aja, karena ini keimanan kita ya. Jadi nggak perlu berasumsi lari ke kerajaan Arab lah, kerajaan itulah, nggak perlu lah. Kita nanti jadi membahas politik. Di sini kita berbicara kebenaran, biar dilihat oleh semua orang Indonesia ajaran yang benar tuh yang mana sih gitu. Silakan Ustadz Justin Tafadol. Ya. Oke, makasih Gurunda kayak pas ya. Jadi kita juga capek juga ya menjelaskan tadi tentang kerajaan Allah yang kekal selamanya, malah katanya ada bahwa apa itu dari Yahudi katanya dialih tangankan kerajaannya. Kita sedang bicara substansi kitab suci kok bicara ke ini. Aduh. Coba kamu itu gini loh, maksudnya gini. Saya percaya bahwa itu lebih tepat untuk baginda Muhammad berdasarkan Quran. Coba begitu, jangan kebiasaan jilat-jilat pantat atau kitab Yahudi. Kau tadi mengatakan itu kitab Yahudi, bukan kitab kami. Tapi kenapa kau hobi sekali jilat-jilat pantat Yahudi di sini? Kau nggak malu? Ya. Jadi yang berikutnya ya, bicara tentang Ulangan 33 ayat 2. Sejak kapan ya Muslim itu menyembah Allah itu Yotefavi, sejak kapan? Atau kau jangan-jangan muridnya Menahem Ali? Seperti itu. Jadi saya pikir sudahlah, kau terlalu banyak ya comot-comot ayat Alkitab untuk menjelaskan Islam. Saya nggak habis pikir dengan logika yang sedang kamu ingin tawarkan ke Islam. Tadi kamu saja masalah tompel di punggung Nabi Muhammad, nabimu, itu kau tidak jelaskan. Mengapa tompel itu sebesar telur burung dara dan ada gumpalan rambut? Saya ada hadisnya. Kau malah bicara paha ditato, mana ada tato? Itu kan tafsirmu yang ngawur. Tapi kalau bicara tompel di punggung Nabi Muhammad sebesar telur burung dara, itu ada di hadismu, saya bisa kasih. Di mana dinubuatkan di dalam Ulangan atau di mana kitab Yahudi yang kau sedang jilat-jilat, itu di mana dikatakan ada tompel sebesar telur burung dara? Tidak ada. Dan apa makna teologisnya tompel di punggung baginda apa? Lambang pemerintahan. Kenapa sekarang kau tidak pakai bendera lambang tompel? Coba jelaskan. Apa jangan-jangan kau punya tato juga di punggungmu tompel begitu? Tidak ada. Yang saya lihat justru di situ kalau Yesaya tadi itu di Islam tuh siapa namanya? Nabi Yesaya ada nggak di Islam? Itu juga tadi nggak kejawab ya. Iya, dia katanya mengatakan sekarang dia ingin revisi. Itu bukan Muhammad loh. Kemarin dengan jalan Allah yang perkasa adalah bukan tidak lain baginda Nabi Muhammad. Loh, kok sekarang direvisi? Tapi kalau sudah direvisi ya nggak apa-apa, selesai kita perdebatan. Seperti itu. Tapi kalau kau malu mengatakan, oh itu ada latar belakangnya begini dan sebagainya, ini namanya tidak jujur, tidak rendah hati. Ya desa itu dulu Bu Yuni. Oke, silakan Bang Juma. Bang Juma, tapi kan sebentar ya, Yun mau nanya juga. Ini mau nanya kan, sebab di sini saya ini tapi 23-nya tadi kelahiran aja namanya. Tetapi dia selama
ada keselamatan yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Jebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Karena waktu itu Yun kemarin dikasih tahu kan, Yun kan kadang-kadang dikasih pelajaran itu. Ini nih tidak sama, maksudnya di map-map gitu, Bang Zuma. Di map-map itu memang tidak sama sekali dengan nubuatan Nabi Muhammad gitu. Ini memang cocoknya untuk Yesus. Silakan. Iya, kalau cocokologi Bu, memang Kristen jagonya. Ingat, kitabnya orang Yahudi itu 600 sampai 1000 tahun jaraknya antara kitabnya orang Kristen. Balah ribuan tahun. Mereka mengambil kitabnya orang Yahudi yang diperintahkan oleh Kekaisaran Romawi diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta pada abad 3 sebelum Masehi. Lalu kemudian dihadiahkan kepada Romawi Yunani yang memang sudah menganut ajaran paganisme. Mereka ambil, oh ini cocok ini untuk Yesus. Terus dibaca lagi kata-kata, oh ini cocok untuk Yesus. Oh ini cocok lagi untuk Yesus. Eli lama sabachthani, oh cocok untuk Yesus. Kalau tidak ada kitabnya orang Yahudi terjemahannya, murni 100% Kristen akan nampak ajaran paganisme, politeisme, Helenisme. Untung ada kitabnya orang Yahudi yang mereka ambil terjemahannya diam-diam. Pahami itu Bu. Makanya orang Yahudi mana kemudian yang duduk bersama dengan Kristen, bikin satu majelis yang membahas tentang konsep Tuhan. Di mana itu terjadi? Di mana? Di mana ada? Tolong tunjukkan kepada saya. Ada acara mimbar agama, Kristen Yahudi duduk bersama membahas tentang ketuhanan. Tunjuk. Usia saya sudah 40 tahun. Belum pernah saya melihat ada orang Yahudi dan Kristen duduk bersama membahas tentang ketuhanan. Kenapa? Bagi orang Yahudi, mereka ini ajaran Hanoman. Ngerti Hanoman? Itu bagi orang Yahudi. Jijik orang Yahudi terhadap mereka. Kalau tidak percaya, baca Talmud. Itu kitab mereka. Baca Talmud. Siapa Yesus? Siapa Kristen? Siapa Maria? Ibu mau terjebak di situ. Ngambil-ngambil kitabnya orang. Cocokkan untuk Yesus. Tunjuk satu apa yang cocok untuk Yesus. Raja kah? Tuhan kah? Atau apa yang cocok di situ? Nggak ada. Ya. Nggak ada sama sekali. Lalu kemudian ini saudara Edo seakan-akan saya nggak boleh gunakan terjemahan kitabnya orang. Dia boleh. Nenekmu kiper. Apa hebatnya Kristen dengan Islam terhadap kitabnya orang Yahudi? Orang Islam diterangkan kemudian, wahai Muhammad, fa in kunta fi sakkim mimma anzalna ilaika fas'al allati yaqra'unal kitab min qablik. Perintah ada untuk kemudian mengkaji kitab-kitab terdahulu. Lalu kalau ada lagi yang bertanya, kenapa tidak diajarkan kepadamu siapa itu Yesaya? Halo, makanya belajar Quran. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaika. Kami menceritakan sebagian dan sebagian kami tidak ceritakan kepadamu. Halo, kalau saya tanya kepadamu kisah Yesus usia 13 sampai 29, pingsan kamu. Adakah cerita itu di dalam kitab? Enggak ada. Jadi kalau Al-Quran itu bukan buku biografi, bukan buku sejarah yang harus menceritakan tentang Hanoman secara lengkap di dalamnya. Enggak. Paham itu ya? Supaya Anda itu bisa belajar dengan baik. Kemudian terkait dengan apa yang saya uraikan. Kalau Yesaya 9 nomor 6 saya katakan itu bukan untuk Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa kalian maksa? Kan ada latar belakangnya. Tapi kalau Anda minta kepada saya, wahai Bang Suma, tolong ajarkan ke saya mana nubuatan yang benar-benar pas untuk Rasulullah di dalam kitabnya orang Yahudi yang tinggal terjemahan saat ini. Saya akan tunjukkan. Supaya kita bahas itu dengan benar-benar. Jangan yang sudah nyata bahwa itu hanya pernyataan Zuma. Oleh karena kesalahan Kristen mendudukkan Yesus di situ, maka kata Zuma datang. Kalau itu untuk Yesus adalah lebih penting kalau kau dudukkan Rasulullah Muhammad SAW di sana. Kerajaannya sampai hari ini masih ada. Masih kokoh. 1400 tahun masih kokoh kerajaannya sampai hari ini. Kerajaan yang dibangkitkan, yang dibangun dengan kalimat La ilaha illallah. Kejadian 49 nomor 10. Tongkat kerajaan Yehuda tidak akan berpindah.
Pemerintahan tidak akan bergeser dari kakinya sebelum yang berhak itu datang, yaitu Dia yang mampu menaklukkan bangsa-bangsa. Siapa yang mampu menaklukkan bangsa-bangsa? Yesus. Yesus, bangsa apa yang ditaklukkan oleh Yesus? Tanda tanya besar, jawabannya 0 besar. Tapi kalau Rasulullah Muhammad SAW lebih pantas. Kenapa? Karena dia menegakkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Terakhir, kalau saudara ingin mencari nubuatan tentang Rasulullah, baca Ulangan 33 nomor 2. Itu aja satu dulu. Itu aja satu. Dia yang datang membawa pasukan 10.000 orang bersunat, orang yang kudus, orang yang suci. Siapakah dia? Siapakah dia? Lalu kemudian kalau Anda ingin mencari siapa pendiri Kristen, baca Lukas 21 nomor 8, nomor 12. Itu 1 Yohanes 2 nomor 18, nomor 19. Bahwa penyesat itu berasal dari tengah-tengah kita. Dan memang dia benar-benar berasal dari kita, tapi tidak sungguh-sungguh dari kita. Penyesat itu sudah ada di tengah-tengah kita. Siapa penyesat yang datang di tengah-tengah Yesus pada masa itu? Dialah yang menangkap, menganiaya murid-murid Yesus. Siapa itu? Tunjukkan kepada saya oknumnya. Matius 23 nomor 15, orang Yahudi yang membentuk agama baru di luar agama Yahudi itu siapa? Dan agama apa namanya? Tunjukkan ke saya. Dan satu, tunjukkan ke saya data di dalam kitab Anda agar waspada kepada bangsa Arab. Tunjukkan. Supaya saya waspada kepada ajaran Islam. Ada enggak? Ada enggak? Atau jangan-jangan Yesus justru mengatakan, Shalom alaihim, Islam untuk kalian semua. Oke, saya kira begitu. Silakan. Bang, belum dijawab pertanyaan tadi si Justin mengatakan nubuatan Nabi Muhammad apa ya dalam tompel itu gimana? Yun juga pengen tahu. Oh, nggak ada nubuatan tentang tompel. Yang ada Ibu di dalam kitab Wahyu 19 nomor 6, Yesus punya tato di paha. Apa maksudnya itu tato? Itu punya makna. Kalau kami tompel-tompelan, nggak ada itu kami jadikan sebagai panutan untuk menjadi Muslim. Emang ada Ibu sejak kecil diajarin Rasulullah SAW ada tatonya dan itu berlambangkan 1, 2, 3. Ada diceritakan kalau Ibu Muslim dari lahir ada. Anda tidak akan pernah menemukan. Enggak ada memang. Karena itu tidak berkaitan dengan akidah. Tidak ada hubungannya dengan ajaran usuluddin, syariah, akidah nggak ada. Tapi kalau Yesus Bu punya tato di paha. Ada tatonya di pahanya. Justin bisa 5 menit deh. Oke, silakan Justin. Oke, silakan. Sabar Bang Juma, sabar. Oh, sabar. Memang cara saya begitu, kawan. Lanjut. Shalom, salam damai untuk kita semua. Iya, sabar ya. Ya, cuman salam pasti dia tahu, cuma satu kata itu aja. Ya, lanjut. Justin 5 menit. Kalau masalah tentang ajaran Yesus itu, Suaranya kecil, Bang. Bang Juma sabar tenang. Suaranya kecil. Suara saudara kecil. Putus-putus. Suaranya nggak kedengeran, Bang. Suara nggak kedengeran. Nanti kata teriak-teriak. Nggak kedengeran, Bang. Suaranya siapa sih namanya? Suaranya nggak kedengeran, Bang. Ya, Edo dulu yang bahas Tuhan bertato. Yang tadi itu putus-putus. Mana itu Tuhan bertato? Udah. Pantasan Kristen bertato semua. Ini ya. Hampir Judul semuanya. Ari Hotline. Udah belum nih? Kedengaran belum? Putus-putus. Belum. Naikkan lagi 2 orang dari Kristen, Mbak Yuni. Nggak usah ya. Jangan lari kamu Zuma ya. Jangan lari. Lari. Jangan lari kau. Jangan lari. Lari. Ya. Jangan dikaburkan. Diam dulu. Sudah. Oke, lanjut. Oke, Iya, Gurunda silakan. semua ini ya. Jangan semudah itu kamu lari dari statement kamu beberapa hari yang lalu, mungkin minggu yang lalu, kau mengatakan bahwa Allah yang perkasa adalah Muhammad. Sekarang kau bilang bukan. Ya, dan kau menggunakan pentapian. Tapi kalau orang Kristen memaksakan itu adalah Yesus. Loh, Allahmu, Quranmu mengatakan Yesus itu Al-Masih, Mesias. Sekarang kau ingin murtad dari Quranmu. Ustadz macam apa kamu, bro? Ya. Ustadz macam apa? Jadi ketika kamu berusaha menarik kata-katamu seperti itu hanya cara kamu untuk cara halus untuk kamu malu mengakui kesalahanmu.
Kamu sudah blunder. Kamu mengatakan bahwa itu nubuatan untuk Muhammad. Sejak kapan Islam mengajarkan bahwa nubuatan tentang Muhammad itu ada di Alkitab? Kalau bicara di Ulangan 33, kita bisa bahas itu di lain sesi. Sejak kapan Muhammad itu keturunan Daud? Sejak kapan? Kamu buktikan bahwa data ke sini. Jangan bernarasi bebas seperti itu, menarik ucapanmu. Sekarang kau tidak berani lagi bawa Gideon dengan Hizkia. Kau tadi jilat-jilat pantat Yahudi yang mengatakan bahwa nubuatan itu tergenapi dalam diri Gideon dan Hizkia. Loh, berarti Mesias itu banyak termasuk Muhammad. Ini kan artinya kamu Hanoman itu loncat sana loncat sini. Bukan Hanoman lah ya. Saya bacakan ya dari islami.co ya. Nanti silakan yang mendengarkan ini ngecek langsung di islami.co. Jangan ketawa, santai. Belajar Islam ya. dari situ. HR Ya, lanjut. Bukhari dan Mula. Kamu dari mana? Ini HR Bukhari dari Muslim ya, mengatakan saya melihat tanda kenabian di antara pundak atau punggung Rasulullah, ukurannya kira-kira sebesar telur burung dara. Ya, di hadis Ahmad nih. Saya menyentuh punggung Rasulullah dan jari tanganku menyentuh tanda kenabian, bentuknya seperti gumpalan rambut-rambut. Sama juga ya di hadis Ahmad ini, saya menyentuh punggung Rasulullah dan jari tanganku menyentuh tanda kenabian. Bentuknya seperti gumpalan rambut-rambut. Ya, kamu tahu burung dara kan? Lumayan besar itu. Ada di punggungnya. Kalau zaman sekarang mungkin kalau ada orang yang punya seperti itu, mungkin seperti tumor. Oke? Nah, jadi kamu jelaskan dulu di mana ada nubuatan di Quran tentang Muhammad adalah Al-Masih seperti yang kau klaimkan itu. Jangan menjilat-jilat kitab orang Yahudi. Kau ingin mengatakan Isa bukan Al-Masih, tapi Muhammad yang Al-Masih. Karena baik Yahudi maupun Kristen, kami mengakui bahwa Al-Masih itu ada, Mesias itu ada. Yahudi tidak menerima Yesus sebagai Al-Masih, sebagai Mesias. Kami menerima Yesus sebagai Mesias. Dan saat ini Yahudi dengan Kristen, oh kamu lihat saja betapa mesranya kami, bro. Pagi ini saja sudah ada berita itu. Ya. Bagaimana makin besarnya peperangan berkobar di mana-mana di Timur Tengah. Raja damainya mana? Kerajaannya mana? Sejak kapan Muhammad mendirikan kerajaan? Sebutkan satu kerajaannya yang turun-temurun. Maksudmu dari Syiah itu keluarga Nabi. Jadi marilah bernalar yang sehat. Ketika kau mengatakan bahwa Muhammad adalah Al-Masih itu dari Yesaya 5 sampai 6, artinya kau ingin mengatakan bahwa Qur'anmu itu salah. Jangan lari dari situ sebelum kau mengakui kesalahanmu. Kau mau berkelit sehalus apapun tidak bisa. Ini saatnya melalui Bu Yuni momentum untuk perbaikan dirimu. Jangan terbiasa comot-comot ayat orang lain seolah-olah itu adalah pihak netral yaitu Yahudi. Kamu dengan saya sama-sama tidak berhak. Tapi kamu mengklaim Kristen tidak berhak terhadap kitab Yahudi. Tapi kau juga menggunakan itu untuk Muhammad. Lalu di mana standar kewarasannya? Dan sejak kapan tidak ada sejarah Israel itu menyembah Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Tidak ada itu. Mau dipelintir seperti apapun tidak ada. Abraham mendirikan Mekah. Ketawalah orang Yahudi, bro. Mendirikan Ka'bah itu di Mekah. Tertawa. Ya, bahkan ketika nabimu itu Isra Miraj katanya ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu kapan ada? Maksudnya teleport ke masa depan begitu. Jadi jelaskan dulu ya, tompel-tompel itu dari 2 hadis ini ya, dari Ahmad dan Bukhari Muslim. Saya pikir tidak ada hadis yang namanya hadis Al-Zuma itu tidak ada. Itu saja Bu Yuni. Jangan lari ya Zuma ya, jelaskan itu. Nanti Repa sekarang Juma dulu 5 menit lagi. Silakan. Ya, apa yang ditanyakan tolong dijawabnya, jangan terus saya juga yang ditanyakan tentang itu. Jadi kita bisa ada pelajaran. Silakan. Iya, tapi Ibu jangan lupa saya juga bertanya apa makna tato di paha Yesus, Bu ya? Bu Yuni tulis satu ya. pertanyaan aja dong aku. Halo Bu Yuni. Iya ya. Satu pertanyaan aja dong. Iya cepat. Halo. Iya. Iya silakan. Tadi aku berulang kali bertanya, Yesaya di Islam itu siapa? Ada di mana? Itu aja loh. Kita fokus ke Yesaya dulu.
Pertanyaannya itu Oke. aja. Tolong dijawab dong. Saya Islam Makasih, di Bu. Islam itu siapa dan bagaimana gitulah. Silakan. Oh, udah Iya kan betul. tadi sudah saya jawab itu. Walaqad arsalna rusulan. Ini susahnya kalau makhluk terjemah. Sesungguhnya telah kami utus beberapa rasul utusan sebelum kamu, di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu dan di antara mereka ada juga yang tidak kami ceritakan kepadamu. Oke. Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 78. Nah, kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 146, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil, bukan kalian loh ya. Bukan kalian. Kalian kan cuma ngambil terjemahannya saja. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran itu, padahal mereka mengetahui. Oke? Oke? Makanya Anda tidak bisa menemukan Taurat asli, Injil asli. Kenapa di situ ada nama Nabi Muhammad? Kalau Anda menolak itu, tunjukkan kitab yang asli. Berani nggak Anda tunjukkan? Kalau berani, pasti juga bingung, mana yang asli ini? Ya kan? Nah, lalu kemudian ketika Anda berbicara mengenai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berapa kali saya harus mengatakan kepada saudara, saya tidak pernah mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Al-Masih. Itu upaya kalian karena sudah panik. Isa alaihissalam, Isa al-Masih tetap pada sandangannya. Tapi kalau dikatakan dia adalah Tuhan, itu tidak. Karena faktanya memang tidak. Kalau dia menjadi raja itu tidak. Karena faktanya memang dia tidak pernah menjadi raja. Kalau dia menjadi raja damai memang tidak pernah. Karena memang dia tidak pernah mendamaikan siapa-siapa. Aku datang ke dunia bukan untuk membawa damai, tapi membawa pertentangan. Paham? Paham ya? Jadi jangan mimpi itu untuk Yesus. Saya bukan orang bodoh. Materi pembelajaran saya jauh di atas. Jadi kalau Anda hanya di akar-akar bawah yang mengatakan, kembalikan di mana itu, kan tadi sudah saya katakan kepada kalian. Terjemahan kitab Kristen terhadap kitab Yesaya itu alay, lebay, offside. Satu perikop Yesaya 9 itu hanya membahas tentang Raja Damai. Bukan berbicara Tuhan datang dalam rupa manusia, lahir di kandang binatang. Bukan. Tolonglah sadar itu. Ya, kalau Anda ingin kali membahas tentang nubuatan Rasulullah di dalam kitabnya orang Yahudi, silakan tentukan tema, tentukan waktu. Kita akan bahas dan saya akan buka mata kalian bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu valid diterangkan di dalam kitab-kitabnya orang Yahudi, meskipun tinggal terjemahan yang Anda punya. Saya akan buka mata kalian. Tapi kalau Yesaya 9 itu untuk Raja Hezekia, karena hanya orang Sinting dan Sedeng mengatakan yang sudah lahir itu bakal lahir. Kan di situ ada kata yulat. Yulat itu berbicara masa lampau, sudah terjadi. Masa Yesaya menulis tentang Rasulullah yang sudah katakan yulat? Cuman karena kalian menjual ajaran kalian kepada Islam-Islam awam, sehingga mereka murtad dengan mengatakan Allah perkasa, itu adalah Yesus. Perkasanya di mana? Sementara kami, di dalam Al-Quran dikatakan, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika engkau mencintai Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, kata Allah, ikutilah Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena kalau dengan ikut dengan dia, dosa-dosamu akan diampuni. Karena Tuhannya Ishak dan Yakub itu adalah Tuhan yang maha pengampun, maha penyayang. Makanya kami ikut. Gitu loh. Itu dalil dalam kitab suci Al-Quran. Lalu kemudian kami ikut kepada beliau. Beliau itu wa yuzakkihim. Mereka mensucikan dosa-dosa kami. Dengan cara apa? Dengan mengikuti anjuran yang diajarkan. Wa yu'allimuhumul ma lam takunu ta'qilun. Ma lam takunu ta'lamun. Dan seterusnya. Wa yuzakkihim. Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensucikan
mereka, mensucikan kamu. Jadi kalau Anda mau disucikan, syahadat, biar Anda bersih kembali. Demikian. Abang tompelnya nggak dibalas, Bang? Kan tadi Ibu Yuni mengatakan tidak ada kaidah materi-materi disiplin ilmu di Islam yang pernah Ibu dapatkan tentang tompel. Berarti nggak ada ya? Lah, untuk apa coba Ibu bagi Islam? Ya nggak tahu dia yang nanya, Bang. Nah itu dia, makanya jangan mau dibuat bingung oleh penganut-penganut penyembah manusia ini, jangan. Hanya ditato Tuhan mereka di paham mereka ada tatonya. Kalau kita tidak begitu, cari orang yang bertato, dia nabi. Nah, nanti ketemu dengan siapa? Ketemu dengan Luga, pas di bokongnya ada tato, dituhankan lagi tuh, dinabikan lagi tuh. Makanya di Kristen itu gampang ada nabi. Ada siapa lagi tuh? Iya. Paul Zong. Nanti MKC kalau keluar jadi nabi juga mungkin, karena ada tompel di pahanya. Nah, gantian. Oke, sekarang 5 menit ya. Bang Juma tadi tanya tato di paha Yesus. Tadi pun Bang Juma udah jawab tentang tompel itu tidak apa? Tidak, itu silakan. Bukan materi usuluddin Saya salah. di Islam. Iya. Oke, saya silakan jawab Justin, dulu 5 ya. menit. Ya, makasih. Saya jawab dulu Wahyu 19 ayat 16, saya bacakan ya. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Jadi ini tatonya bukan tato sembarangan, bro. Bukan tato yang penuh rambut, apalagi segede telur burung merpati, bro. Ada kak? Soalnya kan di HR Ahmad itu ditulis, saya meraba itu ada gumpalan rambut, bukan ada tulisannya, bro. Aku nabi gitu, nggak ada. Coba dijelaskan, ada nggak? Jadi yang tato di paha Yesus, meskipun ini bahasa metaforis, memiliki makna alegoris, itu bukan tato sembarangan. Ya, mengapa dia disebut sebagai tulisannya Raja segala raja? Tuhan di atas segala tuan, dan Islam sendiri mengakui Yesus akan berlaku sebagai hakim yang adil. Tugas menghakimi adalah tugas raja. 1 Timotius 6 ayat 15, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Jadi orang Kristen ya tidak gamam menjelaskan siapa raja sejati. Kalau kamu belajar tentang Mesias, yang menjadi Mesias itu ada raja, imam, dan nabi. Semua orang tuh tahu, orang Yahudi. Kau diketawakan kalau mengatakan Mesias itu bukan raja. Yesus menyandang gelar itu. Mengapa dia disebut dengan Al-Masih, sang atau si Masiha, atau Hamasia, sang Masiah itu. Ho Kristus atau sang Kristus itu. Karena dia bukan sembarangan yang diurapi. Yang diurapi ya, bukan yang mengusapi ya. Kalau dia mengatakan Mesias itu adalah sang pengusap, Al-Masih sang pengusap, artinya menyamakan Al-Masih dengan Allah Bapa. Siapa di sini yang nggak waras? Jadi Al-Masih itu bukan yang mengusapi, tapi yang diusapi, yang diurapi oleh Allah Bapa. Menjadi apa? Menjadi raja, menjadi Adam yang kedua. Tahu tidak tahu nih teologi Kristen? Teologi tentang iman Abraham, tentang perjanjian, teologi mengenai Injil. Kau tidak tahu? Masa Injil gedebuk turun di selangkangannya Yesus waktu kecil? Teologi macam apa itu? Masa Yesus itu membuat tanah liat berbentuk burung dara ditiup? Itu ada di Injil-Injil apokrif, itu dongeng itu. Masa itu dikutip? Masa Yesus lahir di bawah pohon kurma? Mau jelasin pakai scientific itu omong kosong itu. Tidak ada data riset dirilis jurnal internasional. 2000 tahun lalu di zaman Yesus nggak ada itu. Mungkin itu biji jatuh dari mana, Kak? Dari Arab mungkin. Jadi saya pikir kamu jangan berkelit. Kamu sendiri mengatakan bahwa Yesaya 5 ayat 6 itu yang adalah ayat-ayat mesianik. Mesias, kamu tidak paham arti Mesias. Al-Masih kalau dalam bahasa Arab. Itu ayat mesianik yang sedang kamu sangkakan kepada nabimu. Kamu blunder terparah kamu. Ini viral. Kalau MUI tahu kamu akan ditegur. Tidak ada tafsir yang berotoritas di dalam internal Islam bahwa Al-Masih itu adalah Muhammad. Ya silakan gurunda saya Bu Sofi. Oke, Silakan. sebelum Sofi saya kasih tahu ya, jangan terlalu teriak-teriak dan jangan terlalu serang pribadi. Silakan 2 menit untuk Anda, Sofi.
Iya, saya Tambah cuma lagi satu, tambahkan lagi menanyakan. satu. Kalau bisa bom juga Bu Yuni, coba ditelepon. Iya ini Saya lagi. mundur Nggak dulu. usah, usah kejang-kejang Waktu- gitu, Zuma. Waktu saya untuk Bu Sofi, silakan Gurunda Lo, Sofi. lo kejang-kejang. Iya, kemarin kan Pak aku Bom-bom sekalian, tanya, Pak, kenapa nabimu kok jadi nabi dengan cara dipangku? Dengan cara ya, thank you. Kenapa nabimu kok jadi nabi dengan cara dipangku oleh Khadijah? Ini tapi sebelumnya saya memberi selamat dulu kepada Bu Yuni. Anda memberikan warna yang baru di dalam dunia apologet dan sudah aktif di TikTok ya, Bu Yuni ya? Lumayan daripada JCC nggak bisa masuk. Ya, silakan 2 menit untuk Anda tentang Yesaya. Jangan pergi mana-mana ya. Yesaya 95 tentang nubuatan seperti ini, bersopan dan ya serang pribadi. Oke, silakan. Iya, yang pertama nubuatan di dalam Alkitab kita itu berlakunya maju dan mundur yang kita kenal dengan double prophecy. Jadi tadi yang dia katakan seorang anak telah lahir, itu banyak sekali di dalam Alkitab kita menggunakan kata sudah. Karena di dalam Alkitab para nabi itu bernubuat sudah melihat itu terjadi. Ya, jadi nubuatan itu berlakunya double, sama seperti Mazmur 2. Itu nubuatan yang kita sebut dengan the coronation of King David. Ya, jadi pemahkotaan Raja Daud sebagai anak Allah. Ya, dikatakan anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Dan dikatakan di dalam Mazmur 2 ayat 11, ciumlah anaknya. Jadi Mesias itu harus disembah. Ya, harus disembah. Makanya dalam Mazmur 2 ketika kita melawan Yahweh, berarti kita juga melawan Mesiasnya. Jadi ada 2 yang dilawan, Yahweh dan Mesiasnya. Karena Mesias adalah raja segala raja dan tuan di atas segala tuan. Nah, sekarang kalau kita bicara mengenai Yesaya 9 ya ayat 5, El Gibor ya. El Gibor di situ bukan berarti Allah dalam pengertian Allah Bapa. Anda keliru dalam membaca Alkitab kita. Jadi Bang Zuma tadi dengan sombongnya, dengan arogannya mengatakan ilmu saya lebih tinggi daripada kalian semua. Kenapa nggak masuk ke Zoom WAFM dan kita lihat ilmu siapa yang lebih tinggi, kamu apa saya? Sudah di sini Dan aja, kita kupas. buktikan di sini. Enggak usah. Iya, nggak kita usah akan lebay. kupas. Kita sudah di sini. Kita Loh, sudah berhadapan begini loh. Bang ya. Zuma. Oh, belum pernah. Ya, ketika kamu berhadapan, kamu menanyakan siapa nama keledainya Bileam. Ya, jadi saya harap waktu itu saya tanya perdebatan. kamu kemana keturunan murid Ini waktu Yesus. saya. Ini bukan potong gue ya, bukan potong gue ya. Oke. 5 menit yang lain nggak boleh saya magi masuk. Ya, silakan. Tapi yang sopan. Ini 5 waktu menit, saya ya, ketika kamu dengan Alwan ya, dengan si Riva masuk, saya harap pertanyaan lebih berbobot. Kita akan bahas ketuhanan. Saya akui Ustaz Umi Suapin Dini nggak itu disebut, lebih Ustaz sebentar. Suapin nggak disebut. Saya akui Umi. Oh, Wafi sendiri. Wafi itu cuma kitab syair, gak ada mutunya. Ya, pada waktu itu kamu, Alwan dan Riva masuk dan berdebat dengan saya dengan beberapa apologetik. Udah, lanjut ke Pertanyaannya tema, cuma udah. soal keledai. Udah, lanjut ke Tolong tema, nggak usah tolong kamu lebay. sopan sedikit ya. Kamu sopan sedikit, gak usah kejang-kejang gitu. Ya, Yang kalau kejam Sofia masuk. siapa? Yang kejam siapa? Kamu mengatakan ilmumu lebih tinggi. Oh, itu ya, pasti dan kamu dong. telah menafsirkan Yesaya Itu 9. pasti. Oh ya, Lanjut. ilmumu lebih tinggi. Sekarang Udah, aku lanjut, tanya sama lanjut. kamu. Enggak. Aku tes aja, aku tes. Kamu mengatakan ilmumu lebih tinggi. Sekarang kamu katakan di dalam surah 6 ayat 85, apa arti nama Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas? Coba sebutkan kalau ilmumu lebih tinggi daripada saya. Dari sisi Bible saya lebih tinggi. Udah, jangan Enggak. Saya bicara Al-Quran. Kamu mengatakan Al-Quran. Bacakan kalau ayatnya kamu kalau mengatakan gitu. kamu lebih ahli Alkitab, saya katakan saya lebih ahli Quran. Oke, bacakan ayatnya. Sekarang saya ingin kamu tahu. mengatakan, sekarang saya tanya sama kamu Zuma yang katanya kamu bisa lebih pintar daripada apologet Kristen. Sebutkan surah 6, surah binatang ternak ayat 85. Apa arti nama Yahya, Zakaria, Isa, dan Ilyas di situ? Apa arti nama mereka? Sebutkan. Bacakan Udah, ayatnya. saya mute, saya jangan. Bacakan Silakan, ayatnya. 5 menit buat kamu. Bacakan Muter ayatnya monyet dong. hanya dari Al-Quran. Saya tuntut kamu ya untuk Bacakan mengartikan ayatnya. 4 nama Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas. 5 Bacakan menit saya kasih ayatnya. kamu sampai kamu muter-muter Bacakan ayatnya, pegang buntut bacakan kamu ayatnya. sendiri. Bacakan ayatnya, saya ingin baca, coba. Bacakan. Oh, baca sendiri, kamu kan penghafal Quran. Katanya kami jutaan muslim di seluruh dunia hafal Quran. Ngaku lebih hebat Ternyata Al-Quran. kamu nggak bisa bahasa Membacanya Arab. pun tidak bisa. Bukan. Aduh. Kamu ternyata nggak bisa Quran dan nggak bisa bahasa Arab kan?
Ya enggak? Masya Allah. Kalau kamu bisa bahasa Arab, saya sudah tantang kamu debat dengan orang Arab. Coba kalau kamu bisa sebutkan Ibu arti Yuni, nama Bu Yuni, Zakaria, Bu Yuni. Yahya, Isa, Tolong Ilyas, ini, surat dikasih pendatang bodrek, ternak ayat dikasih 85. bodrek sama ke ibu ini. Kayaknya dia kesurupan. Coba. Saya tantang kamu. Saya tantang kamu yang katanya lebih pinter. Coba. Kamu sebutkan Bacakan arti nama Zakaria, bacakan Yahya, ayatnya. Isa, Ilyas. Bacakan ayatnya supaya saya uraikan. Jangan. Bacakan ayatnya. Anda kan bisa bawa Sudah Al-Quran. ayatnya itu. Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas. Sebutkan arti nama itu. Silakan. Bacakan ayatnya ke saya. Sebutkan biar aja saya kalau otakmu itu jelaskan. nggak zong, baby zong. Sebutkan aja kalau otakmu tuh bukan baby zong. Ada 448 Orang yang penonton dan mengaku saya live-kan bisa di YouTube. Al-Quran, Saya live-kan di YouTube minimal saat bisa ini. baca Baby zong, Al-Quran. saya hanya tanya satu. Arti nama Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, tunjukkan ke seluruh Indonesia. Saya live-kan kamu sekarang di YouTube live. EGP. Orang bahasa Silahkan. Al-Quran. Ya, tapi jelas kamu membacanya pun nggak goblok. bisa. Goblok, nggak bisa mengartikan nama Membaca Zakaria, Al-Quran Yahya, nggak Isa, Ilyas. bisa. Membaca kitabnya umat Islam nggak bisa. Kayak mana mau urai isinya? Jawab aja, jawab aja. Kalau Saya kamu memang tidak pintar punya Quran. kewajiban Jelas untuk ya, menjawab Bang Zuma pertanyaan ini saudara. yang diunggul-unggulkan Ayo. oleh orang Muslim, dia tidak punya kapasitas tentang Quran. Dia nggak tahu Quran, nggak tahu Islam, tapi Biar katanya netizen lebih yang tahu menilai. Alkitab. Iyalah, Murid saya netizen akan ada menilai kamu ratusan. zong, nggak ada Murid ilmunya. Al-Quran saya ada ratusan orang. Biar mereka yang menilai. Anda siapa baca Al-Quran saja Oh ya, nggak ratusan bisa? hanya menghafal Quran bahasa Arab seperti Beo. Ya udah, nah sekarang Anda coba baca. Baca coba. Silahkan sebutkan Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas. Saya tantang kamu dan wifi. Saya tantang kamu dan ustadzmu sekalian. Kamu kalau ingin membahas Al-Quran, pertama pasti kau ditanya, yang mana dek? Yang ini Ustadz. Oh coba kamu baca. Yang mana yang kamu protes di ayat Al-Quran? Bacakan kepada saya. Biar saya jelaskan. Terima kasih. Kamu sudah membuktikan kepada seluruh Indonesia. Kamu baca. tidak tahu Quranmu. Apa Seluruh arti Zakaria, Indonesia Yahya, sudah Isa, menyaksikan. Ilyas. Ternyata Seluruh Indonesia seorang sudah menyaksikan siapa namanya? kebodohanmu Siapa? yang dibangga-banggakan Seorang Muslim. Kristen yang mantan TKW ini Muslim ternyata tidak bisa yang tidak baca bisa Al-Quran. menyebutkan tompel ataupun tadi ditanya Justin, kamu tidak bisa menyebutkan tompel atau Mantan benjolan di punggung kiri TKW tidak nabimu. bisa baca Al-Quran. TKW itu kamu kali yang TKW ke Arab. Ya, TKW ke Arab. Kamu sudah menghina pribadi karena kamu tidak bisa menyebutkan Isa, tapi Zakaria, tidak bisa Ilyas. membaca Al-Quran. Gimana itu ya? Menyala-nyalakan buku kimia tapi membaca rumusnya tidak bisa. Aduh, pening aku bah. Membahas Al-Quran, menyalahkan Islam. Tapi membaca kitabnya Islam tidak sanggup. Aduh, Ibu Yuni, kok salah orang sih Bu Yuni yang kayak begini dibawa. Jadi jelas ya, kamu itu hanya Beo yang menghafal bahasa Ya Arab tidak tahu artinya. Saya tanya yang gampang kok semua. Ya, arti nama Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas di surat 6 ayat 85 aja kamu nggak berani sebutkan. Iya, bacakan saya. Ya ampun ya. Bacakan ya ke ampun, saya. Kamu yang katanya ustaz. Bacakan ke saya. Bacakan ke saya. Yang katanya NU Nahdlatul Ulama tidak Bacakan berani ke dan tidak tahu. Jangankan Bacakan ke kamu saya. Zuma, jangankan cuman kamu. Saya tanya kepada ketua ulama Jaga Sukma. Itu ketua ulama di daerahmu tuh Sulawesi. Ya, Oh, kamu jadi kan gitu. Satpam BTPN. Jadi cara Di belajar daerah Islam itu ketua mencari ulama, saya nama, tanya, Pak mencari Jaga nama di Sukma, Al-Quran. Pak Jaga Setelah Sukma, menemukan apa nama, mencari arti? artinya gitu. Pak Jaga Sukma, Pak Jaga Sukma, Anda tahu Nabi Ulil Asmi? Iya Bu Sofi, Nabi Ulil Asmi adalah Nuh, Astagfirullahaladzim. Musa, Abraham, Gitu Isa, ya. dan Muhammad. Oh, jadi Saya belajar tanya, oh ya Al-Quran itu itu. 5 Nabi Ulil Asmi ya Pak Jagas? Iya. Jadi Apa arti belajar Muhammad Al-Quran itu. yang terpuji? Jadi belajar Oke, Al-Quran bagus. itu adalah Sekarang saya mencari-cari tanya Pak Jaga mencari-cari Sukma, nama apa arti dalam nama Al-Quran. Nuh? Apa Habis arti itu nama diterjemahkan Abraham? gitu. Dia tidak tahu. Jadi 99 nama Masya Allah yang sama Allah. dengan 99 nama Muhammad kalian bisa sebutkan.
99 nama Muhammad kalian bisa sebutkan, Udah, tapi udah, nama udah, Nuh, udah. Abraham, Musa dia Iya, tidak tulis tahu semua. zong. Begitu juga Jadi dengan belajar, kamu jadi tidak belajar tahu arti Al-Quran nama. itu mencari nama-nama terus diterjemahkan Oh gitu. bukan. Al-Quran itu nanti. Ini ilmu dasar, ini ilmu anak TK. Di kalau mana saya kami tanya, sekolah minggu kalau tahu saya arti tanya nama nama-nama Nuh, di kitabmu arti gimana? nama Abraham. Ya kami tahu arti nama itu kamu zong. Ya. Arti Nggak usah Sebedeus yang tinggi-tinggi itu apa? dulu. Arti Sebedeus dulu itu aja. apa? Arti nama Arti aja Sebedeus dulu itu ya. apa? Kamu baca dulu dalam bahasa Ibrani. Saya tantang kamu. Kamu baca dulu dalam bahasa Ibrani. Jadi jelas kamu Nggak ini bisa. mempermalukan Gini. Satpam BTPN Dengar, se-Sulawesi. dengar, Ya. dengar. Kamu mempermalukan kepada saya, Bank dengarkan. BTPN. Kamu sebagai satpam di Bank BTPN dengarkan sangat saya, malu dengar. mereka melihat ada orang seperti Dengarkan. kamu yang Dengarkan. berkatanya ahli Alkitab, Orang tapi itu tidak tahu arti taunya nama Zakaria, Yahya, Isa, Sofiatul Ilyas. itu adalah penghujat Islam. Orang taunya gitu. Tapi ternyata membaca kitabnya umat Islam aja nggak bisa. Gimana Anda bisa paham Islam kalau membaca pergi dia, kitabnya Bang. saja Udah tidak pergi. bisa? Gua Gitu loh. gua tungguin, nggak ngerti gua mute nih. Udah pergi dia, udah pergi. Kaisar dulu ngomong deh, bantu Pak, bentar dulu. Apaan? Silakan Kaisar. Lu katanya mau ngomong lu. Ya enggak, maksudnya Bang Juma. Iya, gue mau ngomong, Iya. Bang Jumanya ngomong. Begini, Bang Jadi Juma. belajar Al-Quran Jadi itu Bang cari Juma nama-nama merasa- terus diterjemahkan gitu. Bro, Lucu, bukan. lucu. Gue maksudnya Lucu. gini. Ini kan Padahal dia jadi viral dikenal loh. atas statement. Halo, dengar gak? Iya, gimana? Ntar dulu dong, bro. Iya. Kan bro kan istilahnya karena ada viral gini statement bro. Lalu nggak Oh, dari Manggil dulu dan saya dia- viral kok, dari dulu saya viral. Dari dulu. Gue baru ngomong, Halo, jangan halo. dipotong-potong lah. Halo. Maksud gua substansinya Halo, lah halo. bro, maksudnya bagaimana bro bisa mempertanggungjawabkan statement bro Saya sudah yang bertanggung sudah viral jawab. itu, gitu loh. Saya sudah bertanggung jawab kok. Sekarang- Ada Islam yang protes gitu. Dampaknya setelah Enggak dong. Kalian aja yang membesar-besarkan Ada karena Bu kalian Yuni. kaget. Bu Yuni, Bu Yuni sendiri. loh, yang protes Bu Yuni, Halo, halo. yang akhirnya Sendiri dijolmin, gitu. yang dibilang katanya kafir. Loh, Halo. nggak ada Tristan. Sebentar Tristan, kita ngomong. kembali ke Oh, kalau ke Tristan belum itu yang dari pertama. dulu, Belum dari muslim. dulu Halo. dia tuh memang kayak begitu. Dari dulu memang. Loh, Halo, halo. makanya gue juga ngomong ini substansi bro, makanya gue Astaga, bilang. ini kedengaran gak sih Jadi suaraku? bro Juma, ya aku belum ngomong bro. Memang kalian Tunggu akan dulu. Jadi kepanasan maksud tingkat gua, langit karena saya katakan itu lebih pantas untuk Rasulullah. Memang Justru sampai ke langit. tadi saya bilang Sampai ke tadi langit Bro pasti Justin kalian sudah akan mengatakan, kejang-kejang semua gitu loh. Justru di sini yang muslim itu lebih itu daripada Enggak dong. Bang Juma si Bu Yuni ini. Enggak Ya dong. iya dong. Ya, Ibu Karena Yuni saya Bang sudah Juma jelaskan. itu- Saya sudah jelaskan ke Ibu Yuni Apa? kalau Ibu Yuni tetap aja ke seperti kalian ya saya tidak ada hak untuk memaksa beliau untuk Oh, paham. bukan. Justru akidah dia yang ditegakkan di sini, bro. Dia nggak mau Allah Terus yang perkasa itu oke. Nabi Nah, Muhammad. sekarang Al-Qur'an mana Gimana yang sih, bro? mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Allah? Al-Qur'an mana yang ngajarin dia kayak gitu? Al-Quran gua mana? nggak mau tahu. Surah apa? Apa Ayat lu yang berapa? mau buat ini? Nggak ada kan? Ya sudah. Nah, justru Berarti kalian aja yang panik gitu loh. Itu pijakan Kok saya panik? karena kalian Kita mah menganggap Yesus santai. itu adalah Allah. Justru Kalian kita yang ini menganggap santai, Yesus itu bro. adalah Allah. BTPN, Gitu Satpam loh. BTPN pintar putar-putar lidah. Kita ini santai bro, jadi istilahnya silakanlah bro masih berkelit kata Justin tadi, masih membela diri, nggak gentle mengakui kesalahan. Kesalahan apa? yang ditunggu Saya salahnya di netizen, mana? bro. Saya salahnya di mana? Di mana salah saya? Ketika Ya, saya mengambil mengatakan, Yesaya 9. dengar, Ya, oh mengambil. enggak, ketika kalian mendudukkan Yesaya 9 itu adalah manusia Yesus yang kau tuhankan, di situ ada beberapa poin. Raja perkasa, di bahunya ada lambang pemerintahan, raja damai. Apa ada yang cocok dengan Yesus? Ada? Enggak ada. Maka kalau pingin kali menuhankan manusia adalah lebih pantas Rasulullah Muhammad SAW kalian tuhankan. Karena sifat-sifat itu ada pada dirinya. Gitu loh. Muhammad dituhankan, sifat apa? Lah, Coba loh. kau bisa kasih contoh teladan Dia raja nabimu damai, yang bisa dia dijadikan raja Tuhan? damai, mendamaikan Oh ya, jazirah raja Arab. damai di mana? Oh iya Di mana dong. damainya Ajarannya saja namanya Shalom, Islam.
damai sejahtera. Islam itu Ayo. bukan dari Shalom, Zuma. Kok bisa Ketika dipecat sama penjajah Nahdlatul Ulama? mengobrak-abrik Islam negara itu ini, dari aslam, ajaran Islam taslam, kemudian yang artinya bangkit kamu dengan menyerah. kalimat tauhid la ilaha illallah Allahu akbar, mengusir Islam bukan penjajah. dari Shalom, Islam dari aslam taslam di dalam Quranmu. Artinya kamu menyerah, maka darah dan hartamu akan selamat. Pahami, belajar bahasa Abrahamaik, Muhammad Dek. berkata, Belajar, Dek, Muhammad bahasa berkata, Aramaik, kalau belajar kamu bahasa surrender, Ibrani, kamu Dek. menyerah masuk Islam, pelajari bahasa maka seperti harta itu. dan darahmu halal. Pelajari agama semtik supaya gini, kalian bro. paham. Zuma, gitu loh. Ya. Nah, kalau Sofiatul, pesan saya sabar. Bro. Kalian kan Bro. berlima di sini. Sabar Kesar, Gini loh. sabar. Ini pesan untuk Sofiatul. Sofiatul, Saya kalau gini. pingin menyesatkan umat Islam, kamu baca Al-Quran dulu harus bisa. Loh, justru, Tapi kalau Mbak, cuma terjemahan kayak justru, begini, bro, yang kamu menyesatkan, ditertawakan. Ayam saya Gimana pun nggak tertawa sesat? lihat gaya kau. Gimana sih? Bro, Gitu justru dong, ente yang ya. menyesatkan, bro. Memang ayahmu tertawa lihat kita pantun. Apa? Pantun aku Apa, hafalkan. Kenapa rupanya? Rasulullah Raja Damai Tapi itu tunggu dulu, terbukti. gua mau ngomong. Oke. Justru di sini Di pundaknya ada Woi, lambang pemerintahan, bro, itu halo. terbukti. Apalagi? Justru ente yang menyesatkan ketika Apalagi yang Anda ingin mengatakan bahwa Allah yang perkasa itu Nabi Muhammad. Kalau Gimana itu sih? Anda Lantaran dudukkan statement kepada itu, Bu, dengar, akhirnya kalau Anda dudukkan itu kepada Yesus, maka lebih pantas kepada dia. Kenapa? Semua ucapan beliau adalah berasal dari berarti Allah. masih Kan gitu. Nah, Kan lebih pantas. Berarti kan berarti masih membela diri. Kan Jelas dong, saya nggak salah. Salah saya di mana? Salah saya di mana? Salah saya di mana? Berarti Allah perkasa sama dengan Nabi Muhammad. Itu. Kalau itu Anda dudukkan Allah yang kepada perkasa Yesus, dengar. Loh. Kalau itu Anda dudukkan kepada Yesus, saya katakan, maka lebih Saya pantas nggak ngomong sifat-sifat Yesus di itu. sini, bro. Nah, ini yang Anda Saya jangan lupa tidak ingatan. ngomong. Latar belakang pernyataan tidak saya itu ngomong. karena kalian menganggap Yesus saya- itu Allah perkasa. Itu latar belakangnya. Oh, Jadi jadi jangan latar memperbodoh belakang. diri. Loh iya dong. Yang mengatakan Lantaran pertama kali statement- Yesus itu statement, adalah bro. Yesaya 9 siapa? Akhirnya Yuni dikapir-kapirin oleh sesama Muslim. Itu dampaknya, bro. Nggak kasihan nih sama ibu ini. Nggak ada Itu loh. kok yang kafir-kafirin. Karena lantaran statement, bro. Loh. Kenapa mau saya rupanya? buktikan. Berarti kalian itu memang awam dan kalian panik gitu loh. Panik kenapa? Bukan Mengambil aja. kitabnya orang Yahudi, Kalian mendudukkan Yesus di sana. Ternyata bukan Yesus yang menganggap pantas, Bu lebih Yuni pantas ini Rasulullah Muhammad adalah SAW duduk di sana. Kan antek dari begitu. FIC dibilang. Kan faktanya Antek dari begitu. Faktanya. Ada Islam nggak Tenang, muncul di sini Bu selain FIC. saya tadi? Ada Bukan Dedi Yuni. di kick. Loh. Kalian bergantian. Makanya apa? Kalian bergantian muncul semua Kristen yang nongol di sini. Itu Loh, artinya apa? Dedi bikin rusuh, bro. Dedi itu mau jadi moderator. Antek karena dia Wah, merasa berarti Yuni ini Bu Yuni, saudaranya. bro. Tapi Masih ternyata menganggap Yuni lebih berat ke kalian. Bu Yuni. Sebentar lagi Bu Yuni Jadi, kick saya besok kalau Bu saya Yuni, membuat kalian terpojok kita semua. harus Tengok satu aja. panggung dengan satu lagi Muslim Tristan yang sama posisinya dengan Bu Oh, saya Yuni, enggak, yang saya katakan terzolimi. beliau itu tidak Itu aja. segolongan dengan saya, ngerti? Sama seperti kalian, sama aja dengan kalian beliau itu. Oke, Justru makanya kamu makanya harus di kalangan ada kami pula. tidak ada yang terima orang-orang kayak Udah begini. murtad kamu. Ya terserah Murtad itu kamu penilaian bilang Anda. Muhammad itu Allah yang perkasa. Loh, kok penilaian Anda, statement Anda-nya? Gimana penilaian? Lantaran memang tuh jadi statement saya bunuh itu dikapir-kapirin. membuat langit ketujuh itu bergoyang. Ternyata ada yang duduk melebihi Yesus di dunia ini, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kristen itu bukan Terserah ajaran ente mau Yesus. ngomong apa. Kristen itu bukan ajaran Terserah Yesus. mau ngomong apa. Islam itu Ente ajaran sudah Rasulullah. menyesatkan Wih, mantap ratusan sekali. ribu viewer. Ajaran Rasulullah Zulkifli itu and adalah Abbas. Islam. Dan sampai Ya. hari ini Al-Quran Yang itu dari mengatakan Rasulullah. Dan sampai hari ini Allah yang People perkasa Perjanjian itu Baru adalah bukan Nabi ajaran Muhammad. Yesus.
Injilnya Yesus Dari mana? Yesaya 9 ayat 5 lagi. Yang diajarkan oleh Dari Ya, Yesus Yesaya Injilnya 9. Yesus itu yang kita Gimana? tanyain, yang katanya diberikan kepada Isa ketika Isa masih nenen. Allahu Yudi, Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama Bro, ya'rifuna betul tidak abna'ahum. gentle mengakui Wa kesalahan inna bro. fariqam minhum Blunder yang dibilang Justin liyaktumunal tadi. haqqa wa hum ya'lamun. Mereka pasti menyembunyikan Ente sudah Injil murtad. itu. Apa Mengatakan bukti Allah mereka berkata itu menyembunyikan adalah Nabi Injil Muhammad. itu? Injil tinggal terjemahan dan itu pun hanya dari tulisan-tulisan wartawan. Ente murtadin orang. Ente aja udah murtad sekarang. Gimana itu? Bro, ente bro, Menghakimi saya murtad, yang tahu saya murtad atau tidak sopo kamu. Ayo Bu Yuni, tambahkan lagi teman-teman Bu Yuni, saudara Bu Yuni, siapa lagi yang kuat-kuat? Pak Bom Bom, Rudi Yohanes. Oke. Itu Bu Yuni. Oke. Kita sekarang berdua aja ya. Sekarang kita berdua. Oke, Nggak ada baik. saya. Oke Bu Yuni, silakan. Gini loh Bang Zuma. Iya Bu Yuni, gimana? Yang Yun beratkan ketika Bang Zuma mengatakan bahwa Yesaya 95 itu untuk Nabi Muhammad. Sebab ditulis seperti itu kan. Allah yang perkasa. Nah sekarang Allah baik, yang- saya jawab ya Bu. Ya, Oke. satu-satu. Boleh. Boleh Kita saya lagi jawab? ngomong. Iya nanti jawab sebentar. Oke. Kenapa saya berat di situ? Saya nggak mau. Saya dibilang enggak pintar goblok, kan mereka semua udah goreng semua, is oke lah, saya pun terima karena itu memang itu kelemahan saya. Tapi ketika Bang Zuma mengatakan seperti itu, ya saya terkejut kan. Kenapa harus seperti itu? Karena dalam Yesaya 95 itu Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai dan penasehat yang ajaib. Ketika saya mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu meninggal, Bang Zuma ada bilang dalam Quran surat itu pun yang mengatakan orang yang mati syahid tetap hidup, itu saya setuju kan. Tapi sekarang ini kita bicara tentang Yesaya 95 itu dalam konsep keislaman. Bukan kita nggak mau tentang Yahudi atau kekristenan. Jadi apa yang betul-betul membuat Bang Zuma mengatakan bahwa memang itu untuk Nabi Muhammad? Seolah-olah oke lah, dia bukan untuk Yesus. Kata Bang Zuma tadi kan, bukan untuk Yesus. Oke, saya terima. Tapi kenapa seakan sekarang ketika saya akan mengatakan bahwa Bang Zuma itu memaksakan untuk Nabi Muhammad itu atas dasar apa? Silakan. Oh, jadi Ibu mau memfitnah saya lagi nih ceritanya, fitnahan baru lagi bahwa saya mengatakan itu dengan penekanan yang seperti Ibu lakukan ini. Bukankah tadi Bu, Ibu, kita sudah berjam-jam loh di sini. Bagaimana saya uraikan bahwa itu bukan Rasulullah, itu untuk Hezekia. Saya bukan orang bodoh, Bu. Tadi katanya Silakan. kenapa? Saya nggak potong, silakan. Tadi katanya kenapa? Ya tadi katanya Bang Zuma mengatakan bahwa itu tidak masuk ke Yesus. Berkali-kali Iya. Bang Zuma mengatakan bahwa itu Iya, tidak tidak masuk masuk ke Yesus karena masuk ke Hezekia, Bu. Itu untuk Hezekia. Nah, tapi kenapa Bang Zuma mengatakan itu lebih masuknya kepada Nabi Muhammad? Oke, itu karena dengar Bu Yuni, dengarkan saya Bu. Itu karena mereka menganggap Hezekia itu adalah Yesus dengan mengatakan lambang pemerintahan ada di bahunya. Sekarang jujur Bu, Yesus itu pemerintahan apa yang dia pimpin? Jawab saya. Nggak ada. Kalau pemerintahan Islam siapa yang pimpin pertama kali Bu? Nabi Muhammad. Cocok nggak lambang pemerintahan ada di atas bahunya? Cocok nggak? Oke, cocok. Tapi begini loh Bang Zuma, gitu saya nggak dong. pengen Terus apa lagi? Apa lagi? secara isu tuh Bang Zuma. Ketika Bang Zuma mengatakan ini tidak cocok untuk Yesus, tiba-tiba Bang Zuma mengatakan ini lebih cocok. Lah, Ibu sendiri sudah menjawab ini lebih pantas. Saya tanya ke Ibu, saya ulang Bu ya. Tolong hilangkan kebencian Ibu ke saya. Jujur terhadap iman Anda. Lambang pemerintahan di atas bahunya itu, pemerintahan yang pernah ada lambangnya itu Islam atau Kristen di atas bahu Yesus dan Muhammad, Bu? Jawab saya. Ibu sudah ngaku tadi. Jangan sampai Ibu lupa. Pernah nggak Rasulullah Muhammad SAW? Pernah tidak Rasulullah Muhammad SAW pada bahunya ada tongkat pemerintahan Islam? Pernah nggak? Ada. Yesus pernah nggak Bu?
Enggak. Nah, lebih pas mana kira-kira kalau dipaksakan itu untuk Yesus atau Muhammad? Lebih pas mana, jujur? Ini sekarang nih masalahnya bukan lebih pas dicocok-cocokkan seperti itu. Kita kan harus mempelajari satu Bible itu menurut dengan aliran yang ada. Bukan kita tiba-tiba kok Bang Zuma mengatakan itu nggak cocok dengan Yesus, lebih cocok dengan Nabi Muhammad. Itu yang saya nggak bisa terima. Seolah-olah Bang Zuma itu mencocok-cocokkan gitu loh. Aduh, kalau Ibu memang Yuni. ini tidak cocok untuk Yesus, ya suruh Nabi Muhammad juga tidak cocok. Maksud saya begitu loh. Lah, tapi kan kenapa memang Bang Zuma Iya, ketika jadi Bang gini. Zuma mengatakan ya sebentar bagi saya Iya, 1 menit. silakan. Ketika Bang Zuma mengatakan itu tidak cocok nih, Bu Yuni, ini untuk Yesus ini saya tidak cocok. Tiba-tiba kok Bang Zuma mengatakan, ini lebih cocok untuk Nabi Muhammad. Kan itu ketika saya tanya, datanya datang dari mana? Itu yang saya bertanyakan yang itu. Bukan Yuni. tiba-tiba sesuatu yang tidak cocok dengan Yesus, tiba-tiba Bang Zuma mengatakan itu lebih cocok dari Nabi Muhammad. Itu kan nggak fair. Silakan. Oke, Bu Yuni, dengarkan saya baik-baik, please. Ya, resapi perkataan saya ini, Bu. Kita memiliki musuh namanya Kristen. Musuh kita itu Kristen. Kenapa kita katakan musuh? Karena mereka mengajarkan kepada anak bangsa bahwa Yesus itu adalah Tuhan dengan berbagai macam nubuatan yang cerita di dalam kitabnya orang Yahudi diambil untuk mendudukkan Yesus. Jadi bukan tanpa alasan. Nah, sekarang ketika Ibu mengatakan mengatakan itu lebih pas kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bukankah sekarang kita berdua nih, Ibu mengatakan tidak ada untuk Yesus, lebih pas kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mereka mau tidak mengakui itu? Tidak. Mereka tetap kekeh mempertahankan itu untuk Yesus. Maka saya tampil tetap kekeh mengatakan itu lebih pantas untuk Muhammad SAW. Meskipun itu bukan untuk mereka berdua, tapi untuk Hezekia. Saya sudah jelaskan itu, tapi mereka tetap kekeh mempertahankan itu untuk Yesus. Lihat, berjam-jam dia bawa data, tapi dia tidak bisa mematahkan argumen saya bahwa ini bukan untuk Yesus. Jangan mau dipropaganda, Bu Yuni. Oke, saya. Oke, begini Silakan. loh Bang Zuma. Seandainya kan Bang Zuma udah mengatakan memang itu untuk Raja Yeskel. Ya udah, Bang Zuma mengatakan bahwa Yesaya 95 itu untuk Raja Yeskel. Habis cerita. Ya kenapa tiba-tiba Bang Zuma walaupun mereka mengatakan bahwa Yesus itu mempropagandakan Yesus, Bang Zuma itu mengatakan Yesaya 95 itu Nabi Muhammad. Itu yang saya nggak bisa terima, Bang Zuma. Ngerti nggak? Sekarang gini Bu Yuni. Oke. Bu Yuni, kita itu adalah seorang Muslim, Bu Yuni ya. Seorang Muslim itu adalah orang yang lembut hatinya untuk menerima kebenaran, dan kalau dia salah, dia akan mengatakan maaf, gitu. Terkait pribadi saya ke Ibu, saya sudah minta maaf ke Ibu waktu itu. Ibu pasti masih ingat itu, karena mungkin ada kata-kata saya yang salah, khilaf saya. Saya ngaku sebagai Muslim, saya salah ke Bu Yuni, saya minta maaf. Kan seperti itu. Nah sekarang ketika Ibu mengatakan kenapa kekeh mempertahankan? Karena mereka kekeh mempertahankan itu Yesus. Kalau mereka diam hari ini mengatakan oh betul itu untuk Hezekia, siapa saya yang harus bahas itu? Mereka sudah ngakui itu adalah Hezekia, udah selesai masalah. Tapi sampai hari ini jalan ke lorong-lorong, membawa tabloid-tabloid, bawa Indomie, mengajarkan itu adalah Yesus. Apa salah ketika saya bangun kemudian untuk membantai itu? Gak salah kan Bu? Karena Al-Quran mengajarkan saya, fala tuti'il kafirina wa yadhum bihi jihadan kabira. Saya harus melakukan perlawanan dengan menggunakan ini, kebenaran Al-Quran. Bukan saya diam. Kemudian. Jadi saya simpulkan gini Bu Yuni. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Siapa dia? Hezekia. Hezekia memimpin tentara Yehuda untuk melawan Raja Asyur. Mereka menang. Dalam satu malam, di dalam Yesaya 9 nomor 1 dan seterusnya. Coba Ibu baca satu perikop. Itu akan terurai dengan baik kalau Ibu menggunakan akal sehat dengan damai, tidak ada benci ke saya. Baca Ibu baik-baik. Anda akan mengatakan, oh iya ternyata ini untuk Hezekia, bukan untuk Yesus. Nah kalau mereka diam, tidak lagi menjajakan Yesus di situ, saya pun akan diam. Kan narasi yang saya bangun, kalau Anda memaksakan itu adalah Yesus, maka lebih pantas itu untuk Rasulullah.
Karena terbukti di Rasulullah itu ada lambang pemerintahan di bahunya, yaitu pemerintahan Islam. Penasehat ajaib. Apa bukti penasehat ajaib? Sejazirah Arab, Indonesia ajaran animisme, Bu, nyembah batu, nyembah gunung, nyembah ini dan seterusnya. Begitu ajarannya datang, dinasehati umat-umat pribumi, mereka menjadi Islam tanpa penjajahan. Coba, Jazirah Arab mengikuti dia. Nasihatnya coba kalau orang-orang ulama menasihati kita, Adam kan? Oke, Kan gitu. boleh Ya, saya silakan. potong. Inilah Bang Juma. Silakan, Soal Bu Yuni. pribadi kita, ya udah kita pun udah minta maafan. Baik, Oke lah, baik. walaupun banyak yang orang-orang Islam Muslim pun bikin saya, ya sudahlah itu mungkin udah. Kita sekarang ketepikan masalah kita punya Baik, pribadi. alhamdulillah, masya Allah. Makasih Bu Yuni. Saya 93 itu, 95 itu. Begini loh Bang Juma. Seandainya pun orang Kristen itu ngotot nih Bang Juma, ngotot nih, makanya 95 itu punya Yesus tuh. Kan ngotot kan. Katalah salah ke apa, bikin apa gitu. Saya mah betul lah, ya terserahlah dia gitu loh Bang. Tapi seandainya itu memang bukan Yesaya 95 itu bukan untuk Nabi Muhammad, kenapa kita harus mengambil Yesaya 95 itu untuk Nabi Muhammad? Itu yang saya pertanyakan Bang. Kalau mereka mengambil itu terserah lah, itu mereka punya hak kan. Bukan punya hak lah, punya sebodoh lah. Itu urusan mereka, kekristenan mereka kan. Tapi sekarang masalahnya ketika Abang mengambil Yesaya 95 itu untuk Islam, itu saya pertanyakan sekarang Bang. Biarinlah mereka ngambil kan. Kalau memang menurut mereka itu benar, Nah sekarang ketika Abang mengatakan 95 itu untuk Nabi Muhammad yang Abang bilang benar, tapi Abang bilang sekarang untuk kepada Raja Yeski Opombah ini, mana satu yang Abang harus pilih gitu loh Bang. Silakan. Oke, Bu Yuni, dengarkan. Kalau saya taruhlah misalnya saya mengatakan itu untuk Rasulullah Muhammad SAW, lalu kemudian saya ralat misalnya untuk kemudian ibu puas. Oke, itu bukan untuk Rasulullah Muhammad SAW. Saya tinggalkan itu. Nah, sekarang, sekarang mereka mau ndak mengakui itu bukan untuk Yesus alaihissalam? Anda mengatakan, ya biarin aja. Oke, kita biarkan ya Bu ya. Kita biarkan. Tapi apakah mereka berhenti sampai di situ? Betapa banyak orang yang sudah murtad akibat dari ulah mereka menjajakan Yesus. Mengatakan itu adalah Yesus, itu adalah Yesus, itu adalah Yesus. Contoh misalnya, ada santri saya yang bertanya kepada saya, Bang Suma, saya nonton YouTube, ada yang mengatakan bahwasanya Yesaya 9 nomor 6 itu adalah untuk Yesus. Betulkah? Adalah kewajiban saya untuk menjelaskan. Maka di dalam uraian saya muncul pernyataan, kalau mereka tetap paksa itu untuk Yesus, ketahuilah wahai umat Islam, itu lebih pantas untuk Rasulullah Muhammad SAW. Tapi umat Islam hanya mengatakan, oh iya, lebih pantas. Tapi kan itu bukan untuk Rasulullah, itu untuk Raja Hezekia. Sehingga dengan pernyataan-pernyataan saya, umat Islam yang tadinya mau murtad karena menganggap Yesus Raja perkasa, Allah perkasa dan seterusnya, tidak jadi murtad. Karena ternyata itu bukan untuk Yesus. Kalau dipaksakan itu untuk Yesus, maka kata Bang Suma, itu lebih cocok untuk Rasulullah Muhammad SAW. Dan kalau itu cocok untuk Rasulullah Muhammad SAW, maka lebih kuat iman umat Islam. Ternyata Rasulullah Muhammad SAW itu betul-betul adalah utusan Allah yang maha perkasa. Udah selesai. Oke Bang, boleh saya potongnya? Ya, silakan. Begini, Bang. Saya ini orang awam Bang, Abang pun tahu ngaji pun baru ikro kan. Tapi seandainya seorang, saya akan mengatakan ke orang lain kan, saya nggak akan sanggup mengatakan Yesaya 95 itu untuk Nabi Muhammad Bang. Jujur saya nggak akan sanggup, saya nggak akan bisa. Sama. Tapi kenapa Saya sekarang juga. Abang mengatakan Yesaya 95 itu untuk Nabi Muhammad? Itu yang saya pertanyakan. Tapi Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Sebentar abang. Kalau Abang coba mengatakan begini, kalau orang ditanya tentang pemurtadan, betul kayak saya itu, oh itu, dibilang aja enggak, bukan.
Tapi abang juga tidak boleh menyamakan Yesaya 95 itu dengan Allah yang perkasa itu untuk Nabi Muhammad. Emang itu nggak bisa, nggak boleh bang, nggak boleh. Itu maksud saya itu tidak boleh. Biarlah mereka dengan mereka, dengan kesesatan mereka. Tapi kita harus memprotek kita juga bahwa yang sesuatu yang benar itu benar. Kalau abang mengatakan bahwa Yesaya 95 itu sebentar bang, untuk Raja Yeskia, kan habis ceritanya seperti itu. Jadi orang pun tidak sesat. Oh ya udah, habis untuk Raja Yeskia. Kalau abang pun mau jujur, tadi kan abang udah terkeluar kata memang jujur untuk Raja Yeskia. Kan jadi habis selesai cerita itu bang. Jadi jangan ditambah lagi dengan seperti ini. Oke silakan, sebentar lagi baru Sophie. Gini Bu Yuni. Ya. Lihat mereka. Orang yang tidak bisa abjad Arab saja, Bu, mengaku hebat Al-Quran, mengaku menemukan kesalahan di dalam Islam. Membaca Al-Quran saja tidak bisa. Betapa liciknya mereka. Coba. Betapa liciknya mereka. Itu satu. Kedua, saya ingin tanya kepada Ibu. Tolong jujur pada saya, Bu, ya. Saya tanya kepada Ibu sekarang. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Apakah di dalam pemahaman Ibu sebagai seorang Muslim, Rasulullah Lambang Muhammad pemerintahan itu tompel, Rasulullah Muhammad benjolan sallallahu sebesar alaihi telur burung wasallam merpati di punggung nabimu itu loh, yang berambut dan kemerah-merahan. Itu yang kata Imam Bukhari tanda kenabian, itu berupa benjolan sebesar telur burung Ibu merpati. Yuni, itu apa tanda maksudnya kenabian. menaikkan lagi ini, Ibu Yuni? Ya karena kamu takut terbongkar, karena Anda kamu sudah tuh merasa takut segolongan dengan dia, terbongkar. Bu Yuni? Nah, Anda karena tadi kamu mengatakan menjawab ingin pertanyaan bicara yang berdua. sederhana saja nggak bisa. Nah sekarang Kamu Ibu berdiri mencoba di kubu mana memprovokasi ini? Ya gitu dong Bu. Jangan sampai umat Islam itu mengatakan Bu Yuni ini sudah murtad. Karena Ibu katanya mau bicara berdua, masih dinaikkan juga orang yang buta huruf, gitu loh. Dia itu buta huruf, Bu, nggak bisa baca Quran, tapi mengotak-atik Al-Quran kan gitu. Nah sekarang gini Bu Yuni, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ini lebih pantas untuk Yesus atau Rasulullah Muhammad SAW? Jujur, saya ulang. Nabi Muhammad. Silakan. Nah, jangan Bu, jangan Ibu mengatakan lebih pantas Muhammad, jangan. Itu menyesatkan Bu, jangan. Jangan Ibu mengatakan itu lebih pantas kepada Rasulullah SAW. Biarkan aja orang Kristen yang mengaku bahwa itu adalah Yesus. Ibu jangan pernah mengatakan itu lebih pantas untuk Nabi Muhammad. Jangan Bu, jangan. Itu menyesatkan. Nanti banyak orang yang tersesat Bu. Saya ini Islam awam. Kasihan kalau Ibu mengatakan itu lebih pantas untuk Nabi Muhammad. Jangan Bu, jangan. Jangan Bu ya. Jangan Bu ya. Jangan Ibu katakan bahwa itu lebih pantas untuk Muhammad SAW. Oke? Oke. Boleh nggak Ibu mengatakan itu lebih pantas untuk Nabi Muhammad? Boleh atau nggak boleh? Enggak, sebenarnya masalah konteksnya yang dekat. Enggak. Jujur dulu. Boleh nggak Ibu mengatakan itu pantas untuk Rasulullah? Boleh nggak? Gini loh Bang Juma, kita ini harus Ibu, tolong lembutkan hati Ibu. Jawab pertanyaan saya. Boleh tidak Ibu mengatakan itu untuk Rasulullah Muhammad SAW? Boleh nggak? Yang mana Bang? Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Rasulullah Muhammad SAW pernah memerintah pemerintahan Islam. Boleh nggak ini untuk Rasulullah Muhammad SAW? Boleh nggak? Ya saya dulu ya Bang ya. Kita buat satu-satu ya saya dulu kan. Kita belajar ya saya kan. Saya 9. Kalau Ibu boleh. Kalau saya nggak boleh. Padahal itu hanya perumpamaan. Gitu loh. Oke. Gini loh Bang. Kita semua harus dengan konteks apa yang tertulis di Bible mereka. Karena mereka kan yang punya Bible kan Bang. Bukan, Ibu salah juga di situ. Di situ kekeliruan Ibu juga. Nganggap Bible Perjanjian Lama itu milik mereka. Bukan Bu, itu kitabnya orang yang mereka ambil. Harus bedakan itu. Harus bedakan itu Bu. Jangan Anda mengatakan itu kitab mereka. Itu kitab Yahudi yang mereka ambil. Nah, ini kekeliruannya Ibu. Itu kalau Abang Nah sekarang kalau sekarang saya pegang itu, boleh nggak saya katakan itu kitab saya Bu Yuni? Nggak boleh kan? Nggak boleh kan? Nggak boleh kan?
Apa alasannya nggak boleh? Apa alasannya nggak boleh? Sebab kan kalau di Al-Quran kan udah dirubah-rubah, tidak boleh Nah, dipegang. Al-Quran mengatakan Rasulullah aja disuruh bertanya kepada orang-orang terdahulu. Berarti Iya, kita tapi juga kan boleh dong bertanya. ya seandainya kan Rasulullah itu ragu dan gitu kan, Rasulullah ragu dan apa namanya yang diceritakan di bagaimana kalau sesuatu yang sudah dirubah-rubah tiba-tiba kita tanyakan dan kita pegang lagi? Nah, itu ibu bilang kitab ini dirubah-rubah. Bagus. Lanjut. Iya, jadi kalau menurut yang mereka, karena kita ini sekarang dalam lintas ya, mereka pun mempunyai argumen, mereka mempunyai data juga, seperti juga Bang Juma seperti itu. Ketika saya baca seperti ini yang di dalam tulisan Yesaya ini, kelahiran Raja Damai, kan di sini nggak ada tulisan untuk Nabi Muhammad. Tiba-tiba Kalau Abang untuk pun Yesus ada nggak, Bu? ya kalau menurut kata mereka ya ada kata mereka Mana dengan coba? iya Mana? kan mereka ada itunya Bang, banyak itunya, banyak tulisannya ya, gue dikasih tahu juga nggak ngerti gue ya seperti itu. Pokoknya di sini ketika Abang mengatakan bahwa ini untuk Nabi Muhammad pokoknya nggak apa-apa lah, tapi kan di sininya ini kan kita fokusnya di sini loh Bang, kita santai aja. Allah yang perkasa, Bapak yang kekal. Masa Nabi Muhammad disamakan Allah, itu aja. Tapi Abang pun muter-muter seolah-olah Abang tidak terima Yesaya 95 itu untuk Yesus. Jadi ya udahlah, karena gua nggak mau jadi Yesus, jadilah gua Nabi Muhammad. Seolah-olah seperti itu Bang. Abang buat Enggak, Bu. Enggak ada orang Islam itu yang menyembah menuhankan Rasulullah Muhammad SAW. Masa selema-lema itu ilmu ibu? Mana ada umat Islam yang menyembah Rasulullah, menganggap Rasulullah itu adalah Allah. Nah, makanya tadi saya uji ibu, apakah lambang pemerintah yang ada di bahunya itu lebih pas ke Yesus atau Rasulullah? Ibu pun mengakui lebih pas ke Rasulullah. Jadi apa yang salah dengan saya? Kan ku bilang kalau kalian memaksakan itu Yesus, lebih pantas kepada Rasulullah. Ibu juga mengatakan iya, itu lebih pas ke Rasulullah. Kalau dipaksa-paksakan, kalau diumpamakan. Gitu loh Ibu. Umpamanya kemarin kan udah ngomong sama Nandar sama Yahudi yang nggak tahu lah Yahudi KW atau kakak. Yang mengatakan kalau tulisan Yunani-nya itu tertuju kepada Raja Yehezkia. Ya udahlah. Kenapa kita tidak mengatakan bahwa Yesaya 9 itu yang menurut kritik teks apa gitu untuk Yehezkia aja. Gak usah lah kita tiba-tiba kok nimbrung-nimbrung ke Nabi Muhammad itu loh. Itu yang saya pertanyakan. Ya udah kalau seandainya dari Kristenan menganggap sekarang itu gini. Oke, sekarang begini. Bu Yuni, sekarang begini Bu Yuni. Kenapa Ibu mengatakan bahwa itu lebih pantas untuk Rasulullah Muhammad SAW? Kenapa, Bu? Kan saya bilang nggak pantas. Maksudnya Loh, Ibu jangan ikuti cara pola pikir mereka. Ibu tadi mengatakan Rasulullah. Sekarang udah pantas lagi. Iya, sebab Anda sudah terjebak cara-cara apologet mereka. Itu kan disaksikan ribuan orang, Ibu mengatakan Nabi Muhammad SAW. Apakah pantas Yesus? Tidak. Ya, pantas Rasulullah SAW. Sekarang Ibu katakan tidak pantas. Maksud saya itu seandainya memang kritik teks itu yang katanya Yunani embuh apa itu aku pun kagak ngerti, mengatakan bahwa Yesaya 95 itu untuk Raja Yehezkia. Nih Yehezkia Bang. Mengapa pula kita harus menyanding-nyandingkannya dengan Nabi Muhammad, Bang? Kalau seandainya orang Kristen menyanding-nyandingkannya dengan Yesus, ya biarin mereka yang sesat. Mengapa kita pula harus mengikuti kesesatan mereka? Ibu tadi membanding-bandingkan dan Ibu mengatakan itu lebih pas kepada Rasulullah. Gimana itu Ibu? Itu karena Bang tanya, tapi kalau sama. Karena saya ditanyai, makanya saya katakan begitu, Ibu. Abang ditanyain, Abang nggak boleh mengatakan, Abang mengatakan aja dari kritik teksnya dari Yunaninya itu memang untuk Raja bukan Yunani, itu bahasa Ibrani, Bu. Yunani, perjanjian lama itu bahasa Ibrani.
Bukan Abang bahasa pun seharusnya Ibrani. menjawab bahwa Yesaya 95 itu menurut bahasa Ibraninya untuk Raja Yeskiel. Hezek- Habis bang, habis harusnya Ah. habis begitu bang. Gak bisa Ah, ketika terus abang. terus ketika mereka menjajakan kemana-mana bahwa itu untuk Yesus, saya diam aja. Oke, kenapa mereka mengambil itu sebagai Yesus? Ya biarin aja kan mereka bang. Kenapa kita Terus kalau itu dijajakan kemana-mana ke Islam awam, saya diam aja gitu maksudnya Ibu. Bukan bang, kalau sekarang abang mengatakan bahwa Yesaya 95 itu yang abang sudah tahu nih, sudah tahu untuk Raja Yeskiel, tapi abang merendahkan Nabi Muhammad. Siapa yang misalkan siapa semuanya? Loh, kan Ibu sudah mendengarkan pernyataan saya, itu bukan untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW, tapi daripada Islam awam itu dibodoh-bodohi, saya tampil untuk mengatakan itu lebih pas kepada Rasulullah dibandingkan Yesus, meskipun itu bukan untuk Yesus dan Rasulullah. Nggak bisa. Berarti abang mengatakan sesuatu yang tidak benar menjadi benar. Berarti abang yang menyesatkan orang. Kalau udah abang ada satu kata seperti itu, abang berarti menyesatkan orang. Jadi Ibu menyesatkan saya nih, karena Ibu tadi mengatakan itu lebih pantas kepada Rasulullah. Jadi Ibu diam-diam menyesatkan saya. Enggak bang, karena abang nanya saya. Nah, sama. Ketika mereka mengajarkan bahwa Yesus itu yang duduk di dalam Yesaya 9, orang-orang awam bertanya ke saya, Bang Suma, apakah itu betul untuk Yesus? Saya katakan bukan. Kalau mereka memaksakan itu Yesus, maka lebih pantas mereka menjadikan Rasulullah Muhammad SAW duduk di situ daripada Yesus. Kenapa? Ibu sendiri tadi jawab, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Apakah pernah ada lambang pemerintahan duduk di atas bahu Yesus? Tidak pernah, kata Ibu. Kalau Rasulullah pernah. Yang pantas siapa? Yang pantas siapa? Ibu mengatakan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi apa masalahnya sekarang? Udah habis ya bang. Begini bang, masalahnya begini bang. Masalah pondasi dasar. Ketika saya pinter bang, saya ngerti ini Yesaya 95 ini untuk seorang yang bernama Raja Yeskiel. Oke, saya mengerti dan paham dan memang mengerti untuk Raja Yesaya. Saya nggak akan mengatakan bahwa Yesaya 95 itu untuk Nabi Muhammad. Abang harus garis bawah itu. Ketika saya mengetahui bahwa ini untuk Yesaya, saya beribu kali orang tanya ke saya, beribu kali orang himpit saya dengan 1001 pertanyaan, saya nggak akan mengatakan bahwa Yesaya 95 itu untuk Nabi Muhammad SAW. Itu harus prinsip yang harus abang pegang. Oke, baik. Sekarang saya tanya ke Ibu. Siapa yang ada di dalam Yesaya 9 nomor 5 nomor 6 itu menurut Ibu? Kesimpulan Ibu siapa? Oke, Bang. Kadang saya nggak pinter, Bang. Oke, saya nggak pinter. Karena menurut mereka itu yang katanya yang pinter-pinter, adalah untuk raja itu, tapi menurut orang kekristenan untuk Yesus, kan betul kan Bang? Ya, nah sekarang menurut Ibu, saya tanya Ibu, bukan tanya mereka, saya tanya Ibu dulu. Menurut Ibu, Yesaya 5 nomor 9 nomor 56 ini untuk siapa? Menurut Ibu, bukan menurut orang-orang, bukan menurut saya, bukan menurut Kristen. Silakan. Oke, begini Bang. Abang menanya menurut saya, karena saya tidak tahu kan. Oke, saya tidak tahu nih. Jujur saya tidak tahu. Oke, saya tidak tahu. Tapi ketika betul-betul saya mengetahui yang tertulis dalam Suara Ibu putus-putus. Iya, ada telepon nih, jadi viral nih, jadi artis nih, susah juga. Ketika saya mengetahui, betul-betul saya mengetahui nih Bang, saya mengetahui nih yang Yesaya 95 itu untuk Raja Yeskiel. Sekali lagi saya bilang Bang, bagaimanapun orang himpit saya dengan pertanyaan, bagaimanapun saya dengan 1000 pertanyaan, saya akan tetap mengatakan bahwa Yesaya 95 itu untuk Raja Yeskiel. Saya nggak akan mengait-ngaitkan dengan Rasulullah Nabi saya. Itu saya. Oke. Ya, baik. Nah, Ibu enggak mau tanya, menurut Bang Suma itu siapa? Ibu enggak mau tanya itu ke saya? Bang, jangan menurut Bang Suma, Bang. Lah harus kan menurut belajar dari kritik teks dong. Bapak jangan Ibu, tadi saya tanya ke Ibu, menurut Ibu Yesaya 9 itu menurut Ibu adalah Raja Hezekia.
Tanya dong ke saya. Itu siapa menurut Bang Suma secara pribadi? Tanya dong. Oke. Suara ibu putus-putus. Suara ibu Bukan menurut saya, Bang. Bukan menurut saya. Abang paham nggak? Ini menurut pribadi saya, bukan. Menurut pribadi saya, bukan, Bang. Ini Jadi menurut apa siapa? yang tertulis. Kritik yang teksnya itu loh yang katanya apa Aramaiknya itu. Yang tertulis Menurut di situ Yesaya menurut ibu siapa? Menurut ibu? Kan saya udah bilang, Bang, saya ini nggak boleh kita menurut kata saya, menurut Bang Juma, bukan menurut Bu Yuni, bukan, Bang. Oke, ibu dengarkan saya, Bu. Menurut ibu, Yesaya 9 nomor 6 ini siapa? Menurut ibu aja. Coba, Nggak yang bisa. jujur. Saya nggak bisa menurut Bu Yuni, nggak bisa, Bang, nggak bisa menurut Oke. Bu Yuni, menurut Oke. Kaisar, menurut Kaisar, bukan gitu, Bang. Tapi menurut apa yang tertulis di situ. Kalau Nah, menurut di yang situ, kita menarik manggut itu Raja Yeka, bukan menurut Bu Yuni, menurut Kaisar, menurut Justin, menurut Juma, bukan. Nah, orang Kristen mengaku menurut mereka itu adalah Yesus. Gimana tanggapan ibu? Ya biarin aja tuh mereka, kan mereka yang sesat. Kita jangan ikut-ikutan sesat, Bang. Kalau mereka sesat, ya biarin. Kita ikut tiba-tiba mau tersesat, Oke. bukannya berarti goblok kita juga, Bang. Oke. Dengar Bu Yuni. Oke, baik. Dengar Bu Yuni, posisi kita jelas sekarang. Oke? Ketika orang Kristen mengatakan itu untuk Yesus, saya mengatakan itu untuk Raja Hezekia. Nah, ibu berada di tengah. Ibu berada di tengah. Tidak menurut saya, tidak menurut orang Kristen. Tapi apa yang ibu lakukan? Ibu tampil membantah saya. Tidak membantah mereka. Kan gitu. Kenapa ibu tidak tampil sebagai muslimah? Kenapa ibu tidak tampil membela saya di depan mereka? Bahwa Bang Suma mengatakan itu adalah untuk Raja Hezekia. Kenapa ibu enggak? Kebenaran harus tetap kebenaran. Kebenaran nggak bisa dikatakan itu untuk kesalahan, kebohongan untuk menegakkan agama Islam, Bang. Kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Ibu kan mengatakan nih harus masuk ke original teksnya. Saya kan sudah mengurai original teksnya itu untuk Raja Hezekia. Sementara mereka mengatakan itu untuk Yesus karena iman, bukan karena ilmu, tapi karena imani saja. Apa buktinya? Kita masuk ke terjemahan. Lambang pemerintahan yang ada di atas bahunya, apakah ada di Yesus? Ibu katakan tidak. Gugur kan? Tapi kenapa ibu masih abu-abu? Seakan-akan ibu seakan-akan masih membenarkan dia. Sementara dengan mulut ibu sendiri mengatakan harus ada lambang pemerintahan yang duduk di atas bahunya. Berarti gugur Yesus. Berarti iman mereka sudah gugur. Tapi ibu mengatakan, oh, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Ibu seakan-akan duduk bersama dengan mereka. Bang, udah. 1000 kali iman mereka runtuh, Bang. 1000 kali mereka berdusta, 1000 kali mereka menyesatkan Yesaya 95. Saya kalau udah tahu kritik teks, udah tahu pinter Yesaya 95 itu bukan untuk Nabi Muhammad, saya nggak akan bicara itu untuk Nabi Muhammad. Abang paham? Tapi untuk Yesus. Tapi untuk Yesus. Gitu. Kalau kita gini loh, Bang. Ngerti nggak, Bang? 2 tambah 2 4. Oke. Betul. 2 tambah 2 4. Tapi orang bisa mengatakan 3. Hah? Betul. Tiba-tiba abang mau mengatakan mau menyayangi si Kristen, abang katakan 2 tambah 2 itu 5. Hah? Salah Bu, salah Bu, salah. Ketika ibu mengatakan 2 tambah 2, orang Kristen mengatakan 5, dan jelas-jelas di situ jawabannya 4, saya mengatakan 1 tambah 3 sama dengan 4. Sama kan? 2 tambah 2 sama dengan 4, 1 tambah 3 sama dengan 4. Tapi mereka 2 tambah 2 sama dengan 5. Ibu ikuti yang mana? Ayo Bu. Saya mau ikut yang 2 tambah 2 adalah. Kalau 1 tambah 3? Salah. Bukan, sekarang ini matematika, Bang. 2 tambah 2 adalah 4. 2 tambah 2 sama dengan 4. Saya datang dengan membawa 1 tambah 3 sama dengan
Enggak Bang, enggak seperti itu. Itu apa enggak sportif seperti itu? Itu artinya ibu nggak sportif. Ibu masih membela mereka. Ibu masih membela mereka. Itu artinya ibu ada di kubu mereka. Dengarkan, saya bacakan original teksnya. Kielet yulat lanu. Bercerita tentang seseorang anak yang telah lahir. Yang telah lahir. Kielet yulat lanu. Anak itu telah lahir. Nah, sekarang ketika Yesaya membacakan ini, apakah Yesus telah lahir? Tidak. Tapi kenapa ibu masih berdiri di kubu mereka? Abang, gini loh, saya nggak berdiri di kubu mereka, saya nggak akan mengatakan bahwa Yesaya 95 itu untuk Yesus. Nggak pernah kan? Karena saya sudah tahu bahwa Yesaya 95 itu untuk Raja Yesus. Kalau mereka tanya saya desak saya untuk Yesus, saya nggak mau karena saya sudah tahu kebenaran. Udah, berarti ibu sudah tahu. Berarti ibu sudah tahu bahwa itu untuk Hezekiel. Ketika Berarti saya sepakat tahu kita. Saya 95 itu untuk Raja Yeskiel itu Ombo apa itu, saya nggak akan mungkin mengatakan bahwa Yesaya 95 itu untuk nabi saya, Bang. Saya nggak akan berani mengatakan bahwa itu untuk nabi saya. Oke. Baik, izinkan saya ngomong sebentar. Izinkan saya ngomong sebentar. Jadi, Bu Yuni, ibu dengan saya sudah sepakat. Yesaya 9 nomor 5 dan 6 itu adalah untuk Raja Hezekiel berdasarkan original teksnya dan kejadian sejarah yang tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi. Klop di situ. Nah, sekarang ketika kita melangkah dari sana, bedanya ibu dengan saya apologet. Saya debaters, ibu bukan. Maka kewajiban saya kemudian mengajarkan kepada umat Islam bahwa ketika orang Kristen maju di atas panggung mengatakan itu adalah Yesus, maka saya tidak diam karena saya ini apologet. Saya akan mengatakan itu untuk Hezekiel. Kalau kalian memaksakan itu untuk Yesus, maka itu lebih pantas kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih pantas loh. Bukan berarti itu untuk Rasulullah, tapi lebih pantas kalau dipaksakan. Tapi saya mengatakan itu karena saya apologet. Pengikut saya banyak. Saya harus mencerahkan mereka. Ibu tidak. Ibu adalah orang yang belajar pribadi-pribadi. Belajar Al-Quran aja masih ikra kepada saudara Yusuf. Saya ini apologet. Banyak pengikut. Maka saya tampil mengatakan kepada mereka. Jadi mengatakan sesuatu yang salah di hadapan umum untuk memenangkan keapologetan Anda. Oke, baik Bu. Itu salah, Ibu tetap memenangkan juga, benarkan Ibu, juga. tadi Itu waktu kan Ibu orang mengatakan, apologet. dengarkan Ibu. Tadi waktu Ibu mengatakan bahwasanya pemerintahan ada di pundaknya, itu Ibu katakan lebih pantas kepada Rasulullah. Itu salah atau benar, Bu? Kan saya udah bilang, Bang. Kalau Kalau itu kan, saya udah tahu, disinilah picik berpikirnya Ibu. Ibu terlalu picik di dalam berpikir. Ibu sendiri yang mengatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya lebih pantas kepada Rasulullah. Ibu picik kalau begitu. Jatuhnya ke munafik, Bu. Tadi Ibu mengatakan lebih pantas kepada Rasulullah. Tapi ketika saya yang menggaungkan itu lebih pantas kepada Rasulullah, itu salah. Ibu katakan saya penyesat. Siapa yang munafik sekarang, Bu? Hayo. Sudah bisa bicara. Nah, saya ulang pernyataan saya, supaya ibu itu paham. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Kalau dipantas-pantaskan, diumpamakan, disemisalkan kepada Yesus dan juga Rasulullah, lebih pantas mana, Bu? Jujur, jangan munafik. Oke, tutup mulut. Lebih pantas siapa? Sebut satu nama, Yesus atau Rasulullah Muhammad SAW. Sebut satu nama. Boleh saya bicara? Oke. Ya, sebut satu nama yang lebih pantas ada di bahunya pemerintahan itu Yesus atau Rasulullah Muhammad SAW. Sebut satu nama, silakan. Udah boleh bicara, saya bicara. Begini, Bang, tutup mulut dulu, Bang. Saya nggak akan melihat ke konteks itu. Abang giring saya macam manapun mau lebih pantas Nabi Muhammad atau Yesus, saya nggak akan ambil konteks itu. Kenapa? Karena saya udah tahu bahwa kan jangan ketawa, Bang. Enggak, ini berbicara, ini internal kita berdua, Ibu Yuni. Jangan takut kepada donasi. Jangan takut kepada donatur Ibu.
Oke, saya tanya kepada Ibu, sekiranya ini diumpamakan, Bu Yuni, sekiranya ini diumpamakan, pantas mana Yesus atau Rasulullah Muhammad SAW lambang pemerintahan ada di atas bahunya? Pantas mana menurut Ibu? Ini internal kita berdua. Pantas mana? Oke. Oke, Bang. Kenapa saya nggak mau ngomong berdua dengan Abang? Karena Abang ini sudah udah umum, Bang. Nggak bisa kita, Abang, ketika mengatakan ini internal. Oke, sekarang supaya Ibu jangan dianggap munafik, Ibu tadi mengakui ini lebih pantas kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ingat Bu Yuni, Ibu masih membawa panji Islam, Ibu mengaku muslimah. Sekarang ketika saya tanya, lambang pemerintahan ada di atas bahunya itu lebih pantas kepada Yesus atau kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Ibu mengatakan tidak pantas kepada Rasulullah, berarti Ibu menyangkali kepemimpinan Rasulullah. Gimana Bu? Boleh saya bicara? Lebih pantas mana lambang pemerintahan ada di atas bahunya? Kepada Rasulullah atau kepada Yesus? Jawab yang jujur, silakan. Boleh saya bicara? Silakan. Okay. Karena saya, kata Abang itu muslimah yang nggak ngerti apa-apa, itulah saya tetap bertahan dengan saya punya pendapat, Bang. Abang Bu, jangan ngaur kemana-mana. Dipotong lagi. Aduh, saya tidak butuh pencerahan Ibu. Saya cuma ingin pertanggungjawaban Ibu tentang saya yang mengajarkan kesalahan dan menyesatkan. Ibu menuduh saya menyesatkan umat. Orang yang minta pertanggungjawaban jawaban Anda dengan ajaran sesat Anda itu sekarang. Itu Ibu mengatakan saya mengajarkan kesesatan. Ibu yang menuduh saya, Ibu yang memfitnah saya. Nah sekarang makanya saya balik kepada Ibu, lambang pemerintahan ada di atas bahunya lebih pantas kepada Yesus atau kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Silakan. Anda buktikan bahwa Anda bukan orang munafik. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, diam. Gini loh. Saya udah bilang, Anda nggak bisa menggiring untuk hanya satu perkataan seperti itu dan mempertanyakan seperti itu. Karena saya kenapa? Karena saya sudah tahu bahwa Yesaya 96 itu untuk Raja Yeskiel. Bagaimanapun Anda paksa saya sebagai muslim, tak boleh munafik, tak boleh begitu. Tetap saya akan berpegang teguh bahwa itu adalah Yesaya 96 adalah untuk Raja Yeskiel. Iya, tadi kita sudah sepakat. Saya nggak akan, sebentar Bang Juma, saya nggak akan mengemis-ngemis. Saya nggak akan menyinggung. Astagfirullahaladzim, ini bukan masalah ngemis. Hai Bu Yuni, jangan takut kepada mereka, jangan takut. Anda menuduh saya menyesatkan. Ibu jatuhnya kepada kemunafikan. Bu, ini masalah perumpamaan. Sekarang saya tanya Ibu, Bu Yuni, apakah Anda mengingkari kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW? Jujur, Anda ingkar atau tidak? Bang, ini kita ini lagi bicara. Ibu Yuni, Anda mengingkari kepemimpinan Rasulullah atau tidak? Jawab. Anda ingkari kepemimpinan Rasulullah atau tidak? Bang, itu umum Bang. Yang sekarang kita fokus dengan Yesaya 95 Bang. Iya, justru Bu, Ibu Yuni, jangan takut kehilangan donasi, Bu Yuni. Jujur. Jujur Bu Yuni. Abang jujur dah ngomong bahwa Yesaya 95 itu memang pada dasarnya untuk Raja Yeskiel. Sudah habis. Nah, ketika saya mengatakan Ibu menuduh saya menyesatkan. Ibu menuduh saya menyesatkan. Nah, sekarang saya tanya kepada Ibu. Apakah itu tidak sesat? Buatan Nabi Muhammad itu apakah tidak sesat, Bang? Sekarang begini Bu Yuni, tadi kan kita sudah sepakat itu untuk Hezekia. Sekiranya diumpamakan terhadap Yesus dan Rasulullah Muhammad SAW, lebih pantas mana lambang pemerintahan ada di atas bahunya Yesus atau Rasulullah Muhammad SAW? Lebih pantas mana? Sekiranya disuruh memilih. Ayo. Oke, Bang, jangan potong, Bang. Bang bicara saya nggak potong. Jangan sampai, sedikit Bu, jangan sampai Anda ingkari kepemimpinan Rasulullah sebagai pemimpin pemerintahan, ya. Kalau Anda ingkar terhadap itu, Ibu tahu sendiri kan, mengingkari Rasulullah bukan hanya mengingkari dia sebagai nabi, tapi mengingkari bahwa dia pernah membawa risalah kenabiannya dengan menjadi pemimpin di atas muka bumi ini. Ingat, orang yang mengingkari Rasulullah itu hukumnya apa, Bu Yuni?
Silakan. Apakah Anda mengingkari bahwa Rasulullah pernah memimpin pemerintahan Islam? Jawab, silakan. Astaga. Bagaimanakah saya mau jawab kalau saya jawab kamu potong-potong? Pahami Mana saya mau pertanyaan jawab saya, silakan. paham? Nah, sini saya jawab nih. Saya udah minum udah sampai berapa gelas-gelas, sampai kencing berapa kali. Gini, Bang Cuma. Iya, Bu, silakan. Gini, Bu Bang. Yuni. Fokus. Siap. Sekarang kita untuk 95, Yesaya 95. Saya tidak menafikan bahwa semua apa yang dikatakan dalam itu bahwa Nabi Muhammad begini, Nabi Muhammad begini, Nabi Muhammad begitu. Saya tidak nafikan. Memang Nabi Muhammad seperti itu. Tapi tolonglah kita fokus sekarang ke Yesaya 95, Bang. Oke. Bukan ketika Abang harus mengait-ngaitkan, membanding-bandingkan. Enggak. Yang kita itu fokus itu, oke. Yesaya 95 Abang udah ngomong mengatakan bahwa itu untuk Raja Yeskiya. It's okay, habis sampai situ, tolonglah habis. Tapi ketika orang Kristen mengatakan tuh Yesus dengan 1001 data mereka, tiba-tiba kok Abang ikut-ikutan gitu, daripada jadi Yesus, lebih baik gue jadi Nabi Muhammad gue juga lah, gue juga punya data. Itu kan nggak fair, Bang. Itu nggak fair. Seharusnya walaupun orang Kristen mengais-ngais itu katalah dengan 1001 data yang mengatakan bahwa itu atau Yesus, kita nggak usah ikut-ikutan tiba-tiba kita mau jadi Nabi Muhammad. Dah kita dah tahu dah bahwa itu memang untuk raja itu. Tentang pemurtadan apa-apa, ya udah ngomong aja itu untuk raja itu sudah. Kita dengan Nabi Muhammad kita yang lain. Mengapa kita harus juga tiba-tiba kok ngelihat Yesaya? Ketika tiba udah ada raja, Abang dah tahu dah itu memang untuk raja bahwa raja itu. Ketika si orang Kristen itu baru sibuk dengan Yesus dia, tiba-tiba Abang mau nyaingin untuk Nabi Muhammad. Buat apa gitu loh? Berarti sekarang yang mau menyesatkan itu siapa? Kalau Abang dengan teguh berkata bahwa Yesaya 95 itu memang bukan untuk Yesus dan juga bukan untuk Nabi Muhammad, kan selesai. Tapi Abang mengatakan kalau itu bukan Yesus, tapi lebih cocok untuk Nabi Muhammad. Lebih cocok. Lebih cocoknya datang dari mananya, Bang? Saya selalu mengatakan bahwa itu bukan untuk Yesus dan bukan untuk Nabi Muhammad, tapi untuk raja itu. Habis. Gitulah, Bang. Ketika orang Kristen ngotot itu Yesus, lah tuh Abang pula mau membanding-bandingkan, gue juga mau bandingin lah. Karena gue rasa gue punya Nabi lebih cocok. Padahal Abang dah tahu dah bahwa Yesaya 95 itu bukan untuk Nabi Muhammad dan bukan untuk Yesus. Monggo. Iya. Jadi kelihatan sekali Anda ini pembela Kristen, Bu Yuni. Saya tanya ke Ibu, untuk apa Ibu ke Sum Kristen? Mau belajar? Mau belajar kekristenan atau mau belajar Islam di sana? Jujur dulu supaya saya tahu ini latar belakang Ibu belajar masuk ke Sum Kristen itu untuk apa? Untuk dicekoki bahwa Hezekia 9 nomor 5 nomor 6 itu Yesus itu yang Ibu mau sampai Ibu ke sana. Coba jujur kepada saya, mau belajar Al-Quran kah atau mau belajar disesatkan? Silakan. Bang, ini nggak usah serang pribadi. Saya udah bilang ini nggak usah. Ini Bu Yuni, Ibu Yuni, ini kita sedang perang logika, Bu Yuni. Ibu menahan saya demi untuk melaju ajaran kristenisasi di negara ini. Ibu ini siapa sebenarnya sih, Bu Yuni? Kan Ibu sudah mendengarkan saya. Saya katakan itu untuk Hezekia, bukan untuk Yesus. Tapi Ibu memberhentikan, Ibu ingin mematikan logika saya. Berhenti Bang Suma, cukup, biarkan aja mereka. Maksud Ibu, biarkan aja mereka memurtadkan umat Islam gitu. Dan saya mingkem. Habis itu saya diam aja, simpan dalam hati. Sebenarnya itu bukan untuk Yesus, itu untuk Hezekia. Kalau mereka paksakan itu untuk Yesus, sebenarnya lebih pantas kepada Rasulullah. Itu perumpamaan. Ibu sendiri tadi mengatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya, lebih pantas kepada Rasulullah. Tapi Ibu sekarang munafik nih. Tidak mau lagi mengaku itu. Kenapa? Takut terhadap yang di belakang Ibu. Mereka. Takut kepada mereka. Takut. Itu loh. Padahal kita sudah sepakatlah tadi. Yang ada di Yesaya 9 nomor 5 nomor 6 itu adalah Raja Hezekia. Bukan Yesus. Bukan pula Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Stop. Berhenti sampai di situ.
Nah, sebagai apologet yang terjun ke dunia perang logika, saya tampil ketika mereka mengatakan itu untuk Yesus, saya datang membantah. Itu bukan untuk Yesus, itu untuk Raja Hezekia. Tapi mereka tetap gencar, cak. Maka apa yang menjadi... Abang saya stop begitu. Bukan abang ketika mengatakan itu abang malah menaikkan Nabi Muhammad. Sekarang begini Bu Yuni, sekarang saya tanya Bu Yuni, lambang pemerintahan yang ada di atas bahunya kalau diseumpamakan lebih pantas ke Yesus atau kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW? Jujur. Ini sekarang kejujuran itu yang nggak ada di abang tuh. Saya tanya kepada Ibu, lambang pemerintahan ada di atas bahunya lebih pas kepada Yesus atau kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW? Jujur Bu. Ibu ini mengingkari kepemimpinan Rasulullah. Itu sama dengan Bu Yuni, hanya untuk menyenangkan hati Tuan Bu Yuni, Anda kemudian ingin mengingkari kepemimpinan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillahi min syalik. Saya tanya kepada Ibu, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, kalau dicocok-cocokkan lebih pas ke Yesus atau kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawab. Jawab Bu. Kalau saya jawab abang potong aja buat apa bang? Malu pertanyaan Bu Yuni, saya tanya dua nama loh. Dengar, saya tanya dua nama loh. Lebih pantas untuk Yesus atau lebih pantas untuk Nabi Muhammad SAW? Dua nama loh di sini Bu. Kenapa Ibu berat untuk mengatakan dan mengakui kepemimpinan Rasulullah? Kenapa? Ada apa Bu Yuni? Hayo. Udah. Tolong. Iya, tolong jawab salah satu dari nama tersebut. Silakan. Oke, tolong di mute sebentar. Malu bang yang dilihat orang nih. Saya baru lagi. Saya mau bukan pinter pun, tapi malu lah bang. Kalau keakuan abang seperti ini juga. Begini loh bang, kan udah bilang tadi kan. Seandainya kita udah tahu dah Yesaya 95 itu bukan untuk Nabi Muhammad kita bang. Bukan nih. Kita udah tahu dah bukan untuk Nabi Muhammad. Tapi kenapa kita mau memaksa-maksakan juga? Oh, mengatakan banyak orang Kristen menggunakan ayat itu untuk memurtadkan orang. Ya nggak gitu juga bang. Kita blokirnya bukan seperti itu bang. Kita blokir pemurtadan mereka itu mengatakan bahwa Yesaya 95 itu bukan untuk Yesus. Tapi untuk Raja Yeskia. Habis. Gak ada Nabi Muhammad yang harus abang sebut. Walaupun dengan abang 1001 alasan mengatakan abang mau seolah-olah memaksakan seperti itu. Saya tidak pernah, saya tidak bilang saya raja semua yang kekuasaan itu. Ya saya mengaku, tapi bukan di Yesaya 95 ini. Cobalah abang mengerti. Kalau di tempat lain ya saya mengakui, tapi di Yesaya 95 itu memang udah khusus untuk raja itu. Udah stop mingkem. Kalau seandainya orang Kristen itu dapat data 1001 data yang mengatakan tuh dia ada Yesus, kok tiba-tiba kita pula bukan kita lah, kok tiba-tiba abang pula yang nyenggol-nyenggol Nabi Muhammad. Sekarang yang menyesatkan tuh siapa? Itu saya bilang, saya minta pertanggungjawab bisa. Tapi abang bilang itu juga tulisan itu tadi itu. Itu yang lebih pantas untuk Yesus atau Muhammad? Itu yang lebih pantas untuk Yesus atau enggak? Itu yang lebih pantas atau enggak pantas? Nah, abang dah akuin bahwa Yesaya 95 itu bukan untuk Nabi Muhammad. Sudah, abang jangan terus paksa itu lebih pantas mana? Lebih pantas mana? Lebih pantas mana? Udah gitu mengatakan bahwa saya ada di belakang saya mau ngasih donasi. Siapa bang? Siapa yang ngasih saya donasi? Dan bapak abang mengatakan saya itu takut. Saya takut apa? Sama abang aja saya nggak takut. Apalagi sama si Bom-Bom. Terus kapan Ibu mau laporin saya, Bu? Biar kita sama-sama berhadapan di pengadilan. Saya mau itu. Ketika saya ditanya oleh hakim, Bang Suma, kau katakan itu kalau dipaksakan semisal seumpama oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW ataupun Yesus, apa alasanmu? Saya akan mengatakan, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Di mana Yesus atau Rasulullah Muhammad SAW yang pernah memimpin pemerintahan. Yang ada di pundak bahunya itu pemerintahan. Yang mana kira-kira? Apa kata hakim? Oh kamu benar.
Nah, sekarang Bu Yuni yang ditanya sama oleh hakim. Yuni, kenapa kau tidak mau mengatakan itu Rasulullah ketika itu hanya diumpamakan? Semisal pemerintahan ada di atas bahunya. Kira-kira Ibu Yuni jawab apa? Hah? Kira-kira Ibu Yuni jawab apa? Bang Abang nggak ngomong umpama. Ya Rob. Loh, Hakim juga bukan bodoh banget. gimana? Oke, kalau begitu saya tunggu laporan Ibu. Kita berhadapan di pengadilan. Gimana? Ibu kan ini berkongkong mau lapor saya. Saya tunggu Bu ya. Oke? Saya tunggu. Tapi ingat, kalau Anda ditanyai, tolong, ini video sudah ada Bu. Tadi Anda mengakui bahwa sekiranya itu diumpamakan, beberapa kali Anda mengucapkan itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan, mari kita bawa materi ini ke pengadilan. Saya tantang Ibu sekarang. Tanya donasi-donasi Ibu untuk membiayai Ibu. Sebagaimana yang Ibu sudah bicarakan beberapa hari ini. Untuk melaporkan saya. Oke? Saya tunggu. Tapi hati-hati. Kalau sampai Ibu keseleo, ya, ini pencemaran nama baik. Silakan, saya berlapang dada Bu Yuni. Saya di Makassar. Pengadilan mana? Di mana Anda ingin melaporkan saya dengan tim Anda? Silakan. Saya dengan logo akan menerima itu Bu Yuni. Saya nggak takut. Karena ini saya katakan seumpama mereka memaksakan itu untuk Yesus, maka saya katakan lebih pantas untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka paksakan, apa buktinya? Satu, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Tunjukkan apa nama pemerintahan Yesus. Akan saya tunjukkan apa nama pemerintahan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kekeliruan saya? Di mana kesalahan saya? Yang salah itu Bu Yuni. Ibu munafik. Tidak mau mengakui kepemimpinan Rasulullah. Meskipun tadi mengakui. Ayo. Kalau ibu ditanya, apakah Rasulullah Muhammad SAW pernah memimpin pemerintahan? Ibu bilang apa? Jangan lari ke sana. Jangan bahas itu. Siapa yang bahas Yesaya 9 nomor 6? Kita sudah tinggalkan itu. Yang saya tanya, apakah ibu mengakui bahwa Rasulullah pernah memimpin satu pemerintahan? Kalau ibu mengakui seperti tadi, tidak munafik, ibu akan mengatakan, ya, Rasulullah Muhammad SAW memang adalah presiden. Dia adalah panglima. Dia adalah pemimpin pemerintahan Islam pada masanya. Dan kerajaannya, kepemimpinannya masih langgeng sampai hari ini di Mekah Al-Mukarram. Kalau ibu nggak munafik, ibu akan mengaku itu. Nah, kita masuk ke dalam Yesaya 9 nomor 5. Apakah ada di situ lambang pemerintahan ada di atas bahunya? Ada. Nah, sekarang siapa yang cocok? Yesus atau Rasulullah Muhammad SAW? Siapa yang cocok, Bu? Gak bisa, Bu. Di pengadilan gak bisa hanya modal gak bisa. Gak bisa hanya modal ketawa di sana, Bu. Cengengesan. Ya, gak bisa cuman cengengesan kayak begitu. Jadi, karena ibu sudah terlanjur bawa kongko-kongko dengan kafir mau melaporkan saya katakan saya siap. Bu Yuni, saya siap. Oke? Saya siap. Tapi ingat, kita akan duduk di persidangan. Saya tidak mungkin langsung ditahan. Kita ikuti persidangan dulu. Siapa yang salah di dalam pernyataan-pernyataan itu, itulah yang akan menangis di dalam terari jeruji. Oke, Bu? Saya bukan orang bodoh. Saya akan buktikan bahwa sekiranya Anda paksakan Hezekia adalah Yesus, maka yang kalian tuliskan itu lebih cocok kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Satu poin aja, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dudukkan Yesus, bisa? Tidak bisa. Dudukkan Rasulullah, bisa? Bisa. Mana kesalahan saya kira-kira? Saya salahnya di mana? Ketika saya mengatakan itu, lebih pas dengan Rasulullah. Kesalahan saya di mana? Gimana Bu Yuni? Jadi yang saya tangkap hari ini, Bu Yuni mengingkari kepemimpinan, kenabian, kerasulan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya mengatakan, naudzubillah min zalik. Silakan Anda bicara. Oke, saya bicara nih. Panjang nggak bicara ya? Kalau dipotong ngamuk ya. Gini. Ya silakan Anda bicara 1 jam, ini room Ibu. Oke. Silakan. Ketika Anda bicara saya disuruh lapor tentang ini,
orang Kristen nggak ada pun nyuruh saya lapor-lapor tentang hal ini. Tentang Yesaya 95 ini nggak ada. Tapi ketika saya kemarin Pak Bombo memang suruh melapor tentang foto saya di Hadis Selebes, tentang nama saya, tentang si betina kafir itu semua ada. Tapi saya bilang ya udahlah, nggak usah, biarin aja. Mungkin mereka cari duit ya seperti itu, biarin aja. Walaupun saya terus terang kok saya diginiin kan gitu, itu aja. Nanti kata saya ini air mata buaya, ya terserah. Dan ketika Anda mengatakan saya mau bawa Yesaya ini ke pengadilan itu, ya sampai sekarang ini baru Anda bicara. Oh saya pun juga heran, terkejut juga. Padahal saya mau nggak ada pun terniat seperti itu. Tapi ada juga orang Muslim, Kristen lah bilang mau ke MUI seperti itu. Tapi saya bilang ya saya nggak ngerti apa-apa. Bagaimana saya mau ke MUI, saya bilang gitu kan. Kalau namanya hakim yang Anda katakan itu Anda selalu cocok, enggak, saya enggak itu. Fokus kita. Saya mengakui Nabi Muhammad itu apa? Raja damai, ada apa? Kekuasaan itu saya ngakuin. Enggak, tapi sekarang ini kita fokus ke Yesaya 95. Bahwa diri Yesaya 95 itu memang enggak ada sangkut pautnya dengan Nabi Muhammad. Habis. Tapi Anda juga mengatakan si orang Kristen Yesus. Saya udah bilang biarin aja tuh mereka. Kita tetap dengan pondasi kita, dengan kukuh kita mengatakan bahwa Yesaya 95 itu enggak ada sangkut pautnya dengan Yesus. Tapi juga nggak ada sangkut pautnya dengan Nabi Muhammad. Kita harus pegang kayak begitu. Kalau bukan kita lah, saya. Kalau saya udah betul-betul paham, betul-betul mengerti tentang Yesaya 95 yang mengatakan katalah saya nggak tahu lah, yang dari sono-sono yang orang-orang pinter itu yang banyak gelar itu saya kagak ngerti kan. Tapi kalau saya sudah tahu bahwa Yesaya 95 itu untuk raja itu, saya nggak akan pernah sedikit pun saya akan sentuh Nabi Muhammad. Walaupun itu bukan karena saya membacking mereka, bukan karena saya golongan mereka, enggak. Tapi saya berkata dengan kebenaran saya. Dia memang sudah tahu kebenaran bahwa Yesaya 95 itu bukan untuk Nabi Muhammad ataupun Yesus. Saya kan mengatakan ketika orang tanya saya, ketika orang destak saya itu mengatakan itu bukan untuk Nabi Muhammad dan bukan untuk Yesus. Sudah selesai. Saya nggak ada beban, saya nggak ada apa, karena memang itu yang tertulis. Anda mengatakan sekarang pula yang mengatakan apa? Pengadilan, saya juga kagak ngerti kayak begitu. Jujur saya kagak ngerti. Nggak ada pun satu orang pun Kristen yang selama ini saya dengar mengatakan suruh nyeret Anda ke pengadilan, nggak ada. Tapi yang kemarin Pak Bombo memang saya akuin bahwa mereka akan mengadakan karena foto saya. Karena ya terus terang lah, kalau kalian pun masih punya itu, karena bukan saya pribadi, saya punya keluarga, punya saudara mara. Malu bukan saya tanggung sendiri. Tapi apa daya saya, malas saya. Itu yang kalian suka, kalian merasa bisa dapat duit pocket dari seperti itu, ya silahkan. Silahkan Anda bicara. Ya, jadi gini Bu Yuni. Ketika Anda dihadapkan di Zoom Kristen, Anda ditanyai, Yesaya 956. Bu Yuni, itu menurut siapa? Menurut Anda siapa? Anda akan menjawab dengan tegas, itu bukan untuk Rasulullah, juga bukan untuk Yesus, tetapi untuk Hezekia. Pertanyaan kedua dari orang-orang Kristen. Kalau diseumpamakan, misalnya dianggap itu bukan Hezekia, menurut Bu Yuni, ini lebih pantas ke Yesus atau lebih pantas kepada Nabi Muhammad SAW? Apa jawaban Ibu? Saya tetap akan mengatakan tidak ada yang pantas. Karena memang berarti Ibu mengingkari kepemimpinan Rasulullah. Kan jelas. Yang Anda tahu, Anda tahu nggak? Kan dikatakan sekiranya, seumpamanya. Kenapa Ibu tidak melirik lambang pemerintahan ada di atas bahunya? Kenapa Anda mengingkari kenabian Rasulullah? Nggak usah pakai seandainya, Juma. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Ini kan seandainya. Kenapa Ibu takut? Kenapa Ibu takut untuk melukai hati mereka?
bahwa itu lebih pantas kepada Rasulullah? Kenapa ibu takut melukai hati mereka bahwa itu lebih pantas untuk Rasulullah? Ketika tanda-tanda itu jelas ada di situ tertulis di kitabnya orang Yahudi. Kenapa? Apa yang Anda takutkan? Padahal mereka bertanya kepada ibu, seumpama Bu Yuni, ini cuma semisal. Semisal itu berarti bukan beneran, hanya semisal. Semisal jika di situ adalah Rasulullah dengan Yesus, kira-kira yang pantas siapa? Misalnya, apa jawaban ibu? Saya bilang gini, kalau menurut saya Yesaya 95 itu nggak ada sangkut pautnya dengan Nabi Muhammad atau Yesus, habis cerita gitu aja. Kalau mereka minta semisal, kalau mereka minta semisal loh ini, semisal itu untuk Muhammad, Rasulullah Muhammad SAW atau untuk Yesus. Kira-kira menurut Ibu Yuni, siapa yang lebih pas di situ? Sekarang pertanyaan itu bukan dari mereka tahu. Pertanyaan itu daripada Anda. Ibu akan tetap membela mereka. Ibu tidak akan pernah bisa. Karena kenapa? Ibu sudah terlanjur pelukan sama mereka. Padahal ini cuma seumpama. Semisal aja, seumpama aja ibu memperlihatkan ketakutan yang begitu hebat. Coba. Nah, ini seumpama. Kenapa ibu nggak mau menjawab? Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Itu kira-kira kalau diumpamakan lebih cocok kepada siapa? Yesus atau Nabi Muhammad SAW? Silakan. Bang, saya udah bilang, saya tetap akan takut. Ibu takut. Apa? Ibu takut. Ibu takut. Padahal ibu tahu bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah pemimpin pemerintahan Islam. Tapi ibu takut kepada orang-orang Kristen. Ayo, tidak takut kepada Allah Anda itu Ibu Yuni, takutnya kepada mereka orang-orang kafir. Hahaha, udah ketahuan kan Bu? Jadi sampaikan salam saya kepada keluarga Ibu. Kalau mereka itu sehat, pasti mengerti setelah menonton video ini. Oh ternyata Bu Yuni itu memang berpihak kepada orang Kristen. Untuk mengakui saja Rasulullah sebagai pemimpin agama, Ibu Yuni takut. Coba. Oke Bu Yuni, saya kira sudah cukup ya. Ibu perbanyak istighfar. Ibu sudah mengingkari apa yang ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW, bahwa dia adalah pemimpin agama, dia adalah pemimpin pemerintahan, di bahunya berdiri puncak kejayaan Islam, dan sampai hari ini masih tahtanya masih ada, dan itu tidak bisa dipungkiri oleh sejarah. Oke Bu Yuni, saya kira cukup dari saya Ibu Yuni. Sampaikan salam saya kepada keluarga Ibu Yuni ya, bahwa inilah Bang Suma yang telah menjelaskan duduk perkara yang sesungguhnya. Kita saling memaafkan Bu Yuni sebagai anak bangsa. Saya minta maaf kepada Ibu sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Masalah keyakinan biarlah Allah yang tahu, karena Anda sudah mengingkari kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Saya berlindung kepada Allah dari sikap Ibu yang seperti itu. Silakan. Saya pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuni. Sama-sama Bang Juma. Siap. Siapa yang mau naik nih? Gue udah capek mulut gue nih. Kalau naik jangan berantem ya. Assalamualaikum juga. Waduh, lu lamaan sih. Udah sengaja gue turunin dia pergi dulu. Lo maksud gue, lo nggak tahu dulu. Dia fokusnya Allah perkasanya kalau ditekenin di situ. Dia mau belokin ke raja itu. Ya, adanya udah muter-muter capek mulut gue udah 2 jam. Si moto nih dari tadi lo gue suruh naikin lo mau aja ditekan-tekan lo mau dibak-bak kan? Dia. Kalian menjadi saksi itu, kan? Itu kan akidah lo, masa Allah perkasa lo. Mana ada orang munafik itu gitu. Coba lihat. Siapa yang mau naik dia lagi diperas sama majikan. Lo terlalu lugu, mau lo di iniin dibelok-belokin. Kalian saksikan ya. Lo fokus aja tadi sama Allah yang perkasa yang dia ngomong. Gimana? Lo fokus aja sama dia ngomong. Masa Allah perkasa lo istilahnya disamaratakan Nabi Muhammad? Kan itu omongan dia Bu, gimana sih lo dari tadi disuruh naikin? Termeliter kayak meluter apa gimana? Ini siapa nih Tristan? Malah lo jadi akhirnya tertekan lo di sini. Iya, gue capek ngomong. Nah, ini si Yuni. Ini siapa nih? Misi. Jangan sampai dipitnah lo ini apa donasi dari mana?
Iya, Ya, gue kenapa takut ini? sama yang nasi kue katanya. Aduh, udah mau, udah lah. Donasi dari mana lo? Lo denger nggak Gila suara orang. gue? Dengar silakan. Dengar. Nggak denger gua, nggak denger gua. Ya udah mau nangis. Cok lu. Lo turun lu. Nggak denger gua. Jaringan lo jelek gitu. Iya. Iyalah, ya. Lo bukannya itu, Bu. Lo fokusnya ke Allah perkasa, Bu. Udah Kan capek dia gue statement dia. itu tapuk Masa Allah pemerintah. perkasa lo, akidah lo, Allahmu mau disandingkan sama Nabi Muhammad? Kan itu statement dia. Lo jangan mau dibelok-belikin ke pemerintahan. Pemerintahan kekuatan. Kan itu Gue capek. itu Alkitab saya, Bu. Itu kitab suci saya, Kristen. Ngapain Juni sama si Juma ngebahas? Ada yang ngasih gue duit donasi lah. Udah tuh mau pergi ke apa? Nah, pergi itu. Donasi dari mana? Aduh, capek deh gue. Siapa? Silakan. Sekarang gua terus terang di Bu Yuni. Siapa yang narik lo dari bom-bom, gua tanya. Lo ngomong ke gua istilahnya lo pengen laporin dia ke pengacara. Siapa yang bilang? Siapa yang suruh narik lo dari bom-bom, gua tanya. Siapa? Orangnya siapa? Coba lo sebutin yang namanya. ngomong tentang itu, nggak ada yang ngomong-ngomong tentang. Ya udah gue naikin deh di Wijaya nih Gua kalau mau. juga gini, Bu. Nggak, jangan dia rame dia. Dia aja fitnah si Rion aja gay. Ngapain lo fitnah lo orang lo? Kampret lo, Dedi lo. Ngapain lo fitnah orang gay lo? Lo masuk ke EPC lo pakai akun-akun orang lo. Masuk lo sini lo. Lo mau apa lo sekarang? Coba sebentar tarik Kerja napasnya lo dulu ya. itu Pak doang Imam. lo. Lo yang tarik napas lo. Nah, kan tarik napas Masuk, dulu masuk. ini giliran masuk saya yang naik orang. sini. Nggak ada Bu lo Yuni, giliran tolong orang lo. tarik semua Lo Kristen-Kristen sama di lo sini. kafirnya lo. Bu Orang Yuni, murtad Bu Yuni. kayak gitu. Allah yang perkasa lo Tarik sama semua dengan Nabi Muhammad Kristen-Kristen lo. ke room ini. Hadapin saya. Gak usah ngomong lo. Allahu Akbar, Masya Allah. Coba sahabat-sahabat lihat ya, begitu ada Kristen Kaisar datang, tekan-tekan Ibu Yuni, cara penekanannya itu sangat jelas kan, betapa mereka sangat akrab, betapa mereka sangat intim, betapa mereka kemudian itu sangat akur. Ya, Ibu Yuni jelas sekali di sana ditekan, layaknya Ibu Yuni ini sudah bagian dari golongan mereka. Disalah-salahin Bu Yuni seperti anak kecil. Setelah Bu Yuni tidak mampu membuktikan fitnahan mereka terhadap saya, bahwa saya mengakui secara mutlak absolut bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Allah yang maha perkasa. Coba bayangkan, kita saksikan Ibu Yuni digituin sama si Kaisar, seakan-akan Bu Yuni ini adalah sudah bagian dari mereka. Gila betul, Masya Allah. Bayangkan, kita lihat bagaimana Ibu Yuni begitu kekeh mempertahankan, tidak mau mengakui baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai pemimpin pemerintahan. Awalnya dia ngaku, awalnya dia ngerti, awalnya dia paham. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, itu pernah terjadi kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi setelahnya, setelah ditekan dari belakang, dia tidak mau lagi ngaku. Ya kan? Dia lupa kalau Bu Yuni itu sudah mereka terjebak. Yuni ini terjebak. Apa bukti bahwa di situ ada jebakan? Begitu Kaisar masuk, lah kamu Yuni, kenapa kau begitu Yuni? Kenapa kau begini-begini? Kenapa kamu mau ditekan begini-begini? Artinya sebelumnya memang sudah ada kong kali kong di antara mereka. Begitu ya, sahabat-sahabat sekalian. Begitu indahnya pagi ini ya, kita berapa jam di Zoom-nya Bu Yuni, meskipun di TikTok-nya, meskipun banyak orang yang mengatakan jangan masuk. Oh tidak, saya harus masuk. Kenapa? Karena dia adalah makanan empuk buat musuh-musuh Allah. Pasti dijadikan sebagai pancingan, dan targetnya adalah saya. Bang Suma tidak pernah mengenal kata takut, Bang Suma tidak pernah kata mundur, tidak kenal kata itu. Antum semua bisa melihat betapa Kristen tadi babak belur
dengan berbagai macam tipikal yang mereka petunjukkan kepada kita, alhamdulillah Al-Quran dengan Islam itu mampu untuk menundukkan semua apa yang mereka pertanyakan. Luar biasa bukan? Nah, jadi teman-teman di luar sana, sekali lagi saya katakan, tolonglah pesan-pesan kepada anak keturunan kita, jangan masuk ke dalam lingkaran mereka. Jangan masuk nonton channel-channel mereka, jangan. Cukup di channel Muslim. Apa yang disajikan channel Muslim itu aja yang kalian simak. Nggak usah ke channel-channel mereka. Kenapa? Nanti kalian tertarik untuk naik ke atas, sementara ya, dasar-dasar kekristenan dan juga keislaman itu belum kuat. Jadinya gampang untuk digoyang. Nah, sama seperti Ibu Yuni ini. Sangat goyang. Sampai kenapa kita bisa mengatakan dia sangat goyang? Buktinya penekanan demi penekanan yang dilakukan kemudian. Itu goyang artinya. Kedua, Yuni ini mendapatkan sanjungan yang luar biasa dari orang-orang Kristen. Luar biasa bukan? Ini bukti bahwasanya Ibu Yuni sedang goyang. Apa buktinya Ibu Yuni goyang? Untuk mengakui ya kepemimpinan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja mereka tidak mau. Dia tidak mau. Takut. Artinya, sekali lagi saya katakan, artinya beliau sudah masuk dalam jebakan. Kita doakan saja ya. Kalau memang Allah memutuskan beliau itu untuk meninggalkan Islam, ya biarlah disegerakan. Tapi kalau Allah menetapkan dia menjadi seorang muslimah sampai mati, maka kita doakan supaya dia dikuatkan akidahnya dan tetap istiqamah. Tapi ingat teman-teman, beliau secara tidak langsung sudah tidak mau mengakui kepemimpinan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Anda menjadi saksi bukan? Jadi bukan hal-hal yang dibuat-buat, bukan hal-hal yang kemudian kita fitnah-fitnah, enggak. Ya. Kalau tentang laporannya ke saya, yang ingin melaporkan saya itu banyak saya temukan dari teman-teman kita. Bang Suma, mereka lagi gini. Ya udah silakan aja, nggak apa-apa. Tapi ingat, jangan pernah kau bungkam mulutku. Jariku bisa kamu borgol, kakiku bisa kamu ikat, tapi mulutku akan tetap mengumandangkan kalimat tauhid di atas muka bumi ini, khususnya di Indonesia. Saya sudah katakan, saya infakkan nyawa saya, umur saya, semua yang saya punya untuk Islam. Jadi jangan pernah takut-takutin saya. Percuma. Ya. Jadi pesan untuk Bu Yuni ya, Ibu hanya dijadikan sebagai boneka. Boneka untuk memuaskan diri-diri orang-orang yang kemudian benci terhadap Islam. Lihat, begitu ada riak sedikit antara saya dengan Bu Yuni, mereka seperti serigala yang haus dan kelaparan, mengambil Bu Yuni untuk jadikan sebagai umpan menghancurkan akidah Islam. Lihatlah dia. Lihat. Sekarang gini, kalau kita ini mengajarkan ajaran yang sama bejatnya dengan mereka, ya kan? Mengambil sesuatu kesempatan ketika ada riak sedikit di internal Islam, kemudian mereka menjadikan itu sebagai senjata untuk menyerang Islam. Andai saja kita ingin melakukan itu, masih ingat dengan pendeta Jance Mumek? Ingat kan? Masih ingat dengan mu'alaf-mu'alaf yang saya sahadatkan? Ingat bukan? Masih ingat dengan Ustadz Kainama? Ingat bukan? Pernah tidak saya undang mereka secara khusus untuk menghancurkan akidah mereka? Tidak. Kalau saya ingin melakukan itu, tinggal satu mu'alaf tersohor saya hadirkan di Zoom saya, di link saya, mereka akan kelabakan. Kalau saya hadirkan Jance Mumek, kemudian saya hadirkan Ustadz Yahya Waloni, saya dengan Ustadz Yahya Waloni itu seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Saudara, apapun yang saya katakan dia ikutin. Ada saya pernah hadirkan dia? Tidak. Ada saya pernah hadirkan orang-orang yang ternama yang sudah mualaf? Tidak. Kenapa? Karena kami berjuang. Islam itu berjuang bukan karena serangan, bukan karena menyerang, tapi Islam itu berjuang karena diserang. Kalau mereka menyerang kita, kita punya teknik-teknik sendiri di dalam Islam untuk melumpuhkan mereka. Salah satunya seperti ini. Apa yang mereka jadikan umpan? Ibu Yuni, makan umpannya, jangan dilirik aja. Ya, makan umpannya, masuk ke sana, hancurkan apa yang mereka menjadi argumen mereka. Patahkan semua. Kenapa? Di belakang kita ada Allah Subhanahu wa taala. Gak perlu takut. Sekali lagi saya katakan, Anda boleh borgol tangan dan kaki saya,
tapi mulut saya tidak akan pernah bisa Anda buat diam kecuali saya sudah meninggal dunia. Demikian para sahabat-sahabat sekalian, terima kasih atas segala perhatian antum semua. Antum luar biasa. Kita saling mendoakan ya, supaya kita dijauhkan dari orang-orang munafik, supaya kita dijauhkan dari orang-orang yang membenci terhadap ajaran Islam. Dan saya mendoakan kepada antum semua, kiranya kita selalu dikuatkan, disehatkan, diberi umur yang panjang dan diberkati umur kita semua. Terakhir dari saya, sahabat-sahabat, kembali saya mengingatkan teman-teman yang belum sempat untuk infak sedekah untuk masjid kita, saya mohon dengan kerendahan hati dukung saya untuk menyelesaikan cepat masjid kita dengan cara menginfakkan harta rezeki yang antum punya. Ya, karena kita masih beberapa punya pekerjaan yang belum rampung, yang masih membutuhkan dana biaya. Tentu kalau bukan sahabat saya, lalu siapa lagi? Saya tidak mungkin mengharapkan Ibu Yuni, gak mungkin mengharapkan Pak Bom, gak mungkin mengharapkan pembenci-pembenci Islam. Saya hanya mengharapkan ya dari saudara-saudara saya seakidah, seislam. Itu ya dari saya. Sekira begitu teman-teman, sekali lagi saya minta maaf ketika sepanjang saya berdialog tadi ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf karena saya adalah manusia yang terbatas, punya kelemahan. Dan kalaupun ada kebenaran yang saya sampaikan itu datangnya dari Allah semata-mata untuk mengajarkan, memberikan edukasi kepada diri saya pribadi dan kepada sahabat-sahabat sekalian. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.